Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saja ya, Iwan awat sekalian, teman-teman 95. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa berkumpul lagi di ruang maya ini dalam dalam kajian ilmu. Insya Allah hari ini ada dua Sri Kandi teman kita ya yang akan memberikan materi. Pertama sekarang Teh Susi dari kimia akan menyampaikan tentang pendidikan anak ya Teh. Mudah-mudahan ini kalau ibu-ibu mah biasa gitu ya passionnya tuh ke pendidikan anak gitu. Mudah-mudahan bapak-bapak juga ikut bersemangat gitu ya untuk menyimak ini karena ini juga materi yang penting untuk keluarga gitu ya. Karena di dalam sebuah keluarga tentunya bukan hanya tanggung jawab ibu, bahkan yang berperan penting itu kan sebetulnya ayah gitu ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, mangga Teh Susi dipersilakan. Mohon izin share ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita semua untuk bisa mengkaji ayat-ayatnya, dan lebih dari itu adalah semoga Allah menguatkan pundak kita untuk menjalankan amanah Allah ini, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah seperti yang Allah mau. Tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah kita, baginda manusia terbaik, qudwah hasanah kita semua, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, tiba dengan seluruh perjalanan hidup dan dakwahnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan Allah takdirkan kita beserta anak-anak kita berkumpul bersamanya di dalam jannahnya kelak. Amin amin amin. Punten semuanya, suara saya terdengar jelas ya? Jelas ya? Jelas. Paparannya terlihat kan teman-teman ya? Ya, sudah terlihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal dengan saya Susi Santi dari Kimia 95. Alhamdulillah suami saya Nur Rahman Arif. Mohon doanya semoga segera negatif hasil PCR-nya. Kemudian anak saya 2 sudah balik, ada Raffi Hakim Nur Arif, laki-laki 18 tahun, alhamdulillah saat ini baru masuk ya, baru diterima di Universitas Negeri Surakarta di Solo dengan jurusan sastra Arab. Semoga cita-citanya untuk bisa memahami dan mendalami Al-Quran dan hadis bisa Allah berikan kekuatan ya untuk menimba ilmunya. Kemudian anak saya yang kedua Ramizah Naila Nur Arif, kelas 6 SD, usia 11 tahun. Alhamdulillah per bulan ini mendapatkan haid pertamanya, di keduanya sudah balik. Alhamdulillah. Saya tinggal di Bekasi Regensi 1, Blok Kalimo nomor 27 Cibitung. Aktivitas utama saya adalah ibu rumah tangga. Kerja sampingan saya guru di Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah. Bukan disclaimer ini semacam pendahuluan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Semoga Allah jauhkan diri ini dari sifat sombong dan takabur. Paparan ini saya tujukan untuk sharing
dan lebih kepada untuk menasehati diri saya dan mengingatkan diri saya menjadi orang tua yang lebih baik. Bukan bermaksud untuk menggurui. Di sini insya Allah saya tidak mengajarkan ikan untuk berenang. Ya, insya Allah banyak yang sudah berpengalaman di sini, yang punya ilmu yang lebih dari saya. Jadi ini semacam sharing pengalaman saja seperti itu ya. Kita akan open discuss nanti. Sebagai upaya untuk menjalankan amanah sebagai orang tua sebaik mungkin. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin, karena kebenaran itu datangnya dari Allah semata dan kesalahan itu akibat kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan saya dan menjaga lisan saya dari perkataan yang salah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Kita mulai teman-teman dengan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sebuah ayat yang mengingatkan kita kepada tugas dan tanggung jawab kita. Yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Subhanallahul azim. Allah peringatkan kepada kita. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, dan yaitu surga. Di sini dikatakan bahwa kita akan menjadi indah, pandangan kita akan menjadi indah karena cinta. Ya, karena cinta. Apa sih yang menumbuhkan rasa cinta itu? Ternyata wanita, anak, harta, kendaraan, dan lain sebagainya. Itulah yang akan menumbuhkan cinta, dan ternyata cinta itu akan menggelapkan mata kita sehingga lupa terhadap Allah, gitu ya. Nah, untuk ini yang akan kita diskusikan saat ini, saya tidak akan membahas yang lain. Yang akan kita bahas adalah anak. Seperti apa kedudukan anak di dalam posisi Al-Quran. Al-Quran memandang anak itu seperti apa, gitu ya. Kita akan lihat bahwa yang pertama, kedudukan anak itu adalah sebagai qurrata ayun dalam Al-Furqan ayat 74. Sering kita bacakan doanya, ya Rabbi habli Rabbana hablana min azwajina wal dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Penenang hati, qurrata ayun ya. Kalau ada orang tua yang baru melahirkan, kita mengatakan semoga qurrata ayun gitu ya. Menenangkan hati, penyejuk jiwa, dan yang terutama adalah pemimpinnya orang yang bertakwa. Ya, seperti itu nanti kita akan lihat bagaimana penjelasannya. Yang kedua adalah sebagai perhiasan dunia. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 diposisikan sebagai anak itu sebagai perhiasan dan kekayaan dunia. Kemudian juga di dalam At-Tagabun ayat 14 dikatakan bahwa harta dan anak-anakmu itu adalah cobaan, maka anak itu adalah amanah. Kemudian itu di ayat 15 At-Tagabun ayat 15, sebelumnya di ayat 14 dikatakan anak itu memiliki posisi sebagai musuh atau pihak yang menghalang-halangi jalan menuju Allah. Seperti apakah penjelasannya? Kita lihat bahwa qurrata ayun tadi mengatakan sebagai penyejuk jiwa, ya, disebut sebagai penyejuk jiwa itu siapa? Anak yang bagaimana yang menyejukkan hati? Anak yang bagaimana yang menenangkan hati? Ternyata adalah anak-anak yang solih dan taat kepada Allah. Sebab apa? Disandingkan antara penyejuk hati dan penenang hati itu dengan imamul muttaqin, dengan pemimpin orang bertakwa. Maka tidak mungkin
anak yang menyejukkan hati itu tidak beriman, tidak solih, tidak bertakwa. Mungkin kalau pandangan kita sebagai orang tua di dunia, yang kita anggap anak-anak sebagai anak-anak yang menyejukkan hati itu anak yang sopan mungkin ya, anak yang menurut, anak yang nggak neko-neko, akademisnya bagus dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak cukup itu. Yang lebih digarisbawahi adalah anak-anak yang solih dan taat kepada Allah. Bukan berarti kemudian anak-anak yang saya kalau begitu masukkan saja ke sekolah Islam atau masukkan saja ke pesantren sudah pasti gitu akan solih, akan taat. Tidak seperti itu juga, karena banyak juga anak-anak yang sekolahnya di Islam terpadu, di pesantren, tapi tidak menampakkan ketaatannya kepada Allah. Ya, yang seperti apakah itu perlu kita kaji sebagai orang tua. Ya, nah untuk itu kata-kata anak-anak yang solih dan taat kepada Allah ini yang harus kita garis bawahi untuk kita identifikasi seperti apa kita, bagaimana cara membangunnya di dalam diri anak. Karena kaitannya dengan memimpin orang-orang yang bertakwa, gitu ya, seperti itu. Kemudian perhiasan dunia, Al-Kahfi ayat 46 itu jelas dikatakan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya, artinya apa? Bahwa kadangkala ini Allah sandingkan antara harta dan anak-anak itu sejajar begitu ya, yang merupakan perhiasan dunia. Perhiasan itu seperti apa sih? Yang menyilaukan, yang membuat lena, ya, yang membuat lena. Mungkin karena harapan kita besar untuk anak kita, ambisi kita kepada anak-anak kita punya banyak sekali mimpi-mimpi yang ingin dicapai oleh anak kita, menyebabkan kita silau gitu terhadap standar-standar duniawi. Anak-anak seperti apa yang ingin kita tumbuh dewasakan, ya, dengan berbagai macam label-label duniawi yang tertera kepadanya gitu kan. Itu yang menjadi harapan gitu ya, yang kita harapkan. Kita akan bangga sekali kalau anak-anak kita juara apa atau menghasilkan apa atau masuk ke kuliah seperti kita dulu gitu di ITB. Selamat datang manusia-manusia terbaik atau manusia terbaik di Indonesia atau apa ya, menumbuhkan rasa angkuh, sombong dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah katakan, ingat loh, itu perhiasan saja gitu, itu akan melenakan kamu. Sesungguhnya yang lebih baik di sisi Allah adalah kebajikan yang terus-menerus. Artinya apa? Amal kebajikan terus-menerus. Amal kebajikan yang tidak hanya kita lakukan, tapi juga anak keturunan kita lakukan. Gitu ya. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 14 tadi di awal pertemuan saya sampaikan dijadikan indah gitu ya. Kemudian di dalam Al-Munafikun ayat 9 Allah peringatkan, hai orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu, sekali lagi harta dan anak-anak disandingkan ya oleh Allah, melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, ini merupakan peringatan dari Allah kepada kita agar jangan sampai demi anak-anak segala sesuatu kita lakukan, sehingga kita lupa dan lalai mengingat Allah, terutama untuk kita orang tua yang berupaya mengejar nafkah, ya, nafkahnya nafkah lahir gitu ya, bekerja tidak mengenal waktu, sehingga urusan tilawah, urusan Allah kita kesampingkan gitu. Untuk apa? Saya bekerja buat anak gitu. Anak yang bagaimana yang Allah ingin kita besarkan gitu. Kemudian sebagai cobaan atau ujian, anak ini menampakkan bahwa di dalam surat At-Taghabun tadi ya, bahwa anak itu adalah amanah. Ya, anak itu adalah apa? Amanah. Untuk apa? Untuk dipenuhi hak-haknya. Hak-haknya untuk mengetahui siapa ilahnya, hak-haknya untuk mengetahui tujuan hidupnya, hak-haknya untuk mengetahui siapa rasulnya, dan lain sebagainya. Hak-haknya untuk disayang, dirawat, dan dididik seperti yang Allah mau untuk menghasilkan imamul muttaqin tadi. Derajat yang paling tinggi ya, orang yang bertakwa, apalagi pemimpin orang yang bertakwa, luar biasa. Kemudian dalam
Quran surat Al-Isra ayat 31, di sini dikatakan janganlah membunuh anakmu karena takut miskin. Gitu. Ada sekarang banyak fenomena orang-orang yang membunuh anaknya secara harfiah, membunuh memang dimatikan nyawanya karena takut miskin. Ada juga membunuh potensi anak karena takut miskin. Ya, misalkan pada saat ini pengalaman dilema pada saat kita memilihkan sekolah kepada anak, memilihkan pendidikan lanjut untuk anak. Aduh, kita menyuguhkan jurusan-jurusan yang sepertinya akan menghasilkan uang besar, gitu, akan menghasilkan masa depan yang cerah, yang baik untuk anak dari sisi duniawi, ya, karena takut miskin, ya. Padahal tidak seperti demikian harusnya. Kemudian di dalam At-Tahrim ayat 6, ini perintah Allah juga katakan bahwa ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Ya hai orang yang beriman, jagalah diri, menjaga diri dan keluargamu dari api neraka. Selain itu juga posisi anak dalam Al-Quran adalah sebagai musuh. Di dalam surat At-Tagabun dikatakan bahwa hai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Musuh di sini maknanya adalah pihak yang menghalang-halangi jalannya menuju Allah, merintangi jalannya ketaatan kepada Allah. Terutama mungkin ini para suami terhadap istri, ya, atau istri terhadap suami lebih banyaknya yang kasusnya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang menghalang-halangi kedua orang tuanya untuk taat kepada Allah. Misalkan kalau kita ikut pengajian dan atau mengatakan alah udah out of date deh yang kayak begitu gitu ya. Ada tipe-tipe anak yang memang menghalangi orang tua untuk berbuat kebaikan. Kemudian Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3 menjelaskan kondisi di hari kiamat. Bahwa dinyatakan bahwa karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini maknanya adalah di hari kiamat nanti akan saling menggugat anak kepada orang tua kepada anak, istri kepada suami, suami kepada istri, kepada saudara-saudara dan sebagainya, saling menggugat, saling menyudutkan, diakibatkan ada hak-hak yang tidak dipenuhi. Maka kita perlu mengetahui hak-hak itu supaya kita tidak habis pahala kita ya digugat atau disudutkan oleh anak-anak atau kerabat kita. Nah, di sini saya ingin menukil hadis dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang dikatakan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan muslim. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Artinya apa? Dinyatakan secara jelas bahwa orang tuanya lah yang merupakan faktor utama menentukan kondisi anak, apakah baik atau buruk. Bukan lingkungan. Lingkungan memiliki andil, memiliki peran, tapi lebih utama adalah orang tua. Di sini saya menggarisbawahi kepada seringnya orang tua menyerahkan masalah pendidikan anak ini, terutama urusan agama ini, kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini dalam hal ini adalah sekolah, pesantren, guru, dan lain sebagainya. Tujuan bapak dan ibu, ayah dan bunda menyekolahkan anak ke sekolah Islam terpadu apa? Supaya anak saya menjadi soleh. Gitu. Nggak mesti anak masuk sekolah Islam terpadu atau masuk pesantren, lantas anak menjadi solih, menjadi baik. Itu nggak mesti. Gitu. Mungkin pihak sekolah itu hanya memberikan stimulus, yang lebih utama adalah orang tua. Karena akan percuma diberi stimulus oleh sekolah sampai ke rumah tidak satu suhu, ya hancur juga itu kondisi atau stimulus yang diberikan oleh sekolah. Jadi sekali lagi bahwa tugas orang tualah, faktor utamanya yang orang tualah yang akan menentukan kondisi anak ke depan baik atau buruk.
Ya, oleh sebab itu Allah wajibkan kepada setiap orang tua untuk menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ini, ya, di At-Tahrim yang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini menjadi sebuah kewajiban, dan ini yang namanya kewajiban maka kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya. Lantas bagaimana caranya? Bagaimana kita mendidik anak supaya apa yang dimau Allah itu dapat kita lakukan? Tentu saja Allah tidak akan tanpa panduan, tidak memberikan panduan. Allah memberikan tuntunan bagaimana mendidik anak secara jelas, ya. Melalui apa? Melalui kisah kehidupan Rasulullah sejak lahir hingga dewasa. Kita lihat bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, ya, menjadi rasul. Saat di kandungan, posisi Nabi Muhammad saya katakan Muhammad, ya. Muhammad itu yatim. Ayahnya meninggal saat Muhammad usia 2 bulan dalam kandungan. Kenapa seperti itu? Ada apa hikmahnya? Seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak ada satu helai daun pun yang jatuh dari tangkainya tanpa kehendak Allah. Dan pasti Allah melakukan itu bukan karena sia-sia. Pasti Allah rencanakan, pasti Allah planningkan dengan sangat baik apa hikmahnya, apa maksudnya. Karena semua peristiwa itu akan menjadi pelajaran buat kita, orang yang berpikir, gitu ya. Nah, di masa itu, di masa kehidupan Rasulullah, di masa kehidupan Muhammad, bahwa peran abu atau peran bapak itu sangat besar sekali kepada anak-anaknya, sampai kemudian disebut dengan bani atau kabilah, ya, itu garis keturunan berdasarkan dinasabkan kepada ayah. Artinya peran ayah itu besar sekali terhadap pendidikan anak, terhadap seperti apa, bagaimana pola pikirnya, bisnisnya, dan lain sebagainya terhadap anak. Jikalau Rasulullah lahir dengan ada ayah, gitu ya, berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, risalah yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak menutup kemungkinan masyarakat Jazirah Arab itu menganggap bahwa itu ajaran orang tuanya, bukan ajaran Allah. Maka hikmahnya kenapa Rasulullah itu yatim saat di kandungan adalah bahwa tidak ada unsur manusia yang mendidik, tidak ada unsur keturunan yang mendidik Rasulullah. Jadi Allah mendidik secara langsung Rasulullah. Allah yang mendidik secara langsung Nabi Muhammad. Kemudian usia 0 sampai 4 tahun ini masa disusui, ya. Selain memang ini sebuah tradisi di tanah Arab pada saat itu, hikmah yang kita ambil juga apa? Yang pertama adalah mendatangkan keberkahan kepada masyarakat pedesaan di mana Rasulullah disusui, yaitu oleh Ibunda Halimatus Sya'diyah di sebuah perkampungan, gitu ya. Nah, yang kedua hikmah pendidikan atau pedagogis apa yang kita dapat? Kita lihat Mekkah pada saat itu adalah perkotaan dibandingkan dengan tempat Halimatus Sya'diyah. Halimatus Sya'diyah itu udik, ya, di pedesaan. Iklim perkotaan dengan pedesaan itu jelas berbeda. Dari segi ekonominya, dari segi pendidikan, dari segi lifestyle-nya, dari segi gaya hidup, bahasa, dan lain sebagainya, jauh lebih maju dari perkotaan. Tapi eksesnya pun juga akan menjadi indikasi kurang baiknya pengaruh perkotaan dibandingkan pedesaan terhadap si anak yang akan dibesarkan, baik dari bahasanya, baik dari adabnya, itu jauh lebih baik di pedesaan. Maka selain tradisi orang Arab di sana, hikmah yang kita ambil adalah karena perbedaan tersebut, di mana di perkotaan itu lebih slang, gitu ya, lebih maju, lebih mungkin banyak kejahiliahan yang terjadi di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.
Di sini kita lihat adalah satu kualitas bahasa dan komunikasi yang akan dibangun. Di pedesaan itu jauh lebih santun, jauh lebih baik bahasanya. Tingkat tingkat kejahatan lebih rendah daripada di perkotaan. Di sini yang pertama diingatkan adalah dibangun adalah kualitas bahasa dan komunikasi di usia 0 sampai 4 tahun. Ini nanti akan selaras dengan penelitian tahapan perkembangan anak zaman sekarang yang banyak kita pelajari di sekolah saat ini. Kemudian yang kedua juga kualitas kesehatan dan fisik di desa itu lebih lapang, lebih clear, udaranya lebih banyak berinteraksi dengan alam, penggembala dan lain sebagainya itu adanya di pedesaan, sehingga kualitas kesehatan dan fisiknya itu benar-benar disiapkan secara baik gitu pada masa 0 sampai 4 tahun ini. Jadi pada masa itu Rasulullah dididik oleh seorang ibu susu di pedesaan yang menitik beratkan pada itu tadi, pembangunan adab, bahasa, komunikasi, serta kualitas kesehatan dan fisik. Kemudian masa 4 sampai 6 tahun Rasulullah dikembalikan oleh Halimatus Syadiah kepada Ibunda Aminah, diasuh oleh ibu kandung sendiri. Ini maknanya, hikmahnya itu adalah membangun sensitivitas dan ketawaduan. Sensitivitas itu adalah kehalusan hati, emosional, dan lain sebagainya, karena memang bonding antara anak dengan ibu kandung gitu tetap terbangun gitu ya. Kemudian juga ketawaduan. Kenapa ketawaduan? Siti Aminah ini beliau adalah janda. Secara ekonomi finansial tidak terlalu kuat. Ya, tidak terlalu kuat, tidak punya suami, tidak terlalu kuat finansial, sehingga mendidik anak secara tawadu merendahkan diri gitu ya. Merendahkan hati gitu ya. Ini yang dibangun selama 4 sampai di waktu usia 4 sampai 6 tahun, dan masa 6 sampai 8 tahun Nabi ditinggal oleh ibunda dan kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kita lihat seperti apa sosok Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah kepala kabilah Bani Hashim, kemudian pemimpin penjaga Ka'bah ya, yang artinya yang namanya penjaga Ka'bah itu orang yang dimuliakan, orang tidak sembarangan orang mampu menjaga kunci pintu Ka'bah. Kemudian memiliki umat yang dipimpin. Nah, di sini diceritakan di dalam kisah sirahnya bahwa tidak sembarangan Abdul Muthalib itu dekat dengan cucunya. Abdul Muthalib kan yang namanya pemimpinnya, tidak sembarangan mengizinkan anak-anak untuk duduk di kursinya. Nah, sementara terhadap Muhammad, Abdul Muthalib begitu bebasnya, begitu mempersilahkan cucunya untuk selalu berada di dekatnya, menduduki kursinya dan lain sebagainya. Apa yang hikmah yang didapat? Muhammad belajar bagaimana karisma kepemimpinan daripada Abdul Muthalib. Dipersiapkan kepemimpinan itu dengan melihat secara contoh. Kalau bahasa sekarang, bahasa pendidik pedagogisnya sekarang konkret operasional, diperlihatkan dengan real gitu ya. Secara bukan dideskripsikan, tapi dia melihat praktek yang dilakukan, bagaimana memimpin, kekuatan berkehendak, bagaimana maskuliyah seorang Abdul Muthalib atau tanggung jawab Abdul Muthalib memimpin umatnya, memutuskan perkara-perkara masyarakat dan lain sebagainya. Rasulullah melihat langsung secara contohnya. Kemudian independensi, bagaimana Abdul Muthalib itu independen, mandiri dan lain sebagainya. Ini dilakukan semasa 6 sampai 8 tahun. Kemudian selanjutnya setelah Abdul Muthalib meninggal, masuklah kepada masa diasuhnya oleh pamannya Rasulullah Abu Thalib. Abu Thalib ini bukan orang yang kaya, jadi biasa saja ya, maksudnya tidak memiliki kekuatan finansial yang kuat gitu. Nah, untuk membantu finansial pamannya ini, Rasulullah menjalani profesi sebagai penggembala. Hampir semua nabi itu punya profesi sebagai penggembala. Apa yang dilakukan oleh penggembala?
dengan menjadi pengembala, dia akan memimpin para domba, gitu ya, domba-dombanya dipimpin untuk mencari padang rumput yang baik, yang bagus dari yang lain. Belajar menjaga amanah, berani, ya, sifat berani langsung dipraktekkan. Sifat berani, dia pasti sendiri membawa kambing-kambingnya dari satu tempat yang jauh ke tempat yang jauh yang lainnya, membangun keberanian, kemudian kasih sayang, karena dia harus memahami sensitivitasnya, memahami hal-hal yang diperlukan oleh para kambingnya, para dombanya, gitu ya, kambingnya. Apakah kambingnya itu sehat dalam keadaan baik, mana kambing yang sakit, mana kambing yang memang sudah bisa diambil susunya dan lain sebagainya, kebutuhan kambing, makan dan minum dan lain sebagainya, ini di tempat. Kemudian kemandirian, ya, istiqlal atau independensi. Kemandirian tentu saja terlatih dengan menjadi gembala. Ini menjadi sebuah cerminan untuk kita, oh usia 8 tahun itu harus seperti apa kita mendidik. Kemudian masuk usia 12 tahun, Rasulullah sudah mulai berdagang ke Syam. Ingat, 12 tahun Rasulullah sudah mengadakan perjalanan dari Mekah ke Syam, sebuah jarak tempuh yang tidak dekat, ya, itu cukup jauh dan pada masa itu. Ini apa hikmahnya? Di sini Muhammad memperluas cakrawala berpikirnya dengan perjalanan, traveling, Makanya kenapa di sekolah-sekolah banyak field trip, banyak eksplorasi, ekspedisi dan lain sebagainya di usia ini, di usia anak-anak kelas 6, anak-anak kelas 6, ya, usia kelas 6 mulai berkemah dan lain sebagainya. Kemudian juga membangun kosakata kehidupan yang luas dengan interaksi budaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Muhammad berinteraksi dan belajar budaya. Nah, di sini kita pada usia 12 tahun kita bisa membangun cakrawala berpikir anak melalui bisnis dan traveling, ya. Kemudian usia 12 tahun sampai 15 tahun ada terjadi perang Fijar. Di sini saat itu sudah menjadi umum bahwa antar kabilah orang Arab itu di Jazirah Arab saling berperang, ya, saling berselisih dan berperang. Kemudian Rasulullah memegang peran sebagai pengumpul anak panah. Pengumpul anak panah di tengah peperangan sudah pasti berpotensi kena anak panah. Di sini Rasulullah berlatih strategi secara langsung, tidak teori tapi langsung praktek. Bagaimana strategi berperang, bagaimana melatih mental, bagaimana dia terjun ke suasana real kehidupan. Ini di usia 12 sampai 15 tahun. Sisi, ya. Waktunya 5 menit lagi, ya. Oh iya. Baik, di 20 tahun kemudian ada hilful fudul, kesepakatan untuk menegakkan keadilan. Di sini Muhammad muda ikut berperan dalam urusan masyarakat. Kalau kita lihat, ini sesuai dengan seperti yang disampaikan oleh, bukan sesuai, ya, Muhammad Fauzil Adi meramut apa yang terjadi di dalam pergerakan perjalanan kehidupan Rasulullah itu dengan fase-fase menurut syariah tadi. Ada fase bayi tadi, ya, mengembangkan kasih sayang bahasa dua arah, kemudian tufullah tadi, melihat langsung bagaimana keseharian Abdul Muthalib usia 2-7 tahun ini konkret operasional, memberikan landasan tauhid yang mendorong anak melakukan sesuatu yang baik menurut Allah, ya. Kemudian usia 7-10 tahun ini adalah memberikan pendidikan pokok syariat. Di sini Rasulullah sudah mulai menggembala, ya, mendapatkan berlatih untuk bertanggung jawab. Kemudian amrod nih, masa amrod ini teman-teman harus banyak berdiskusi nih karena usia SMP, ya, mempersiapkan akil balik, akalnya sampai gitu, ketetapan Allah sudah diterima. Sejalan dengan tadi perjalanan Rasulullah ke negeri Syam. Kadangkala kita lupa bahwa akil balik itu tidak kita siapkan, padahal akil balik itu adalah manakala ketetapan Allah sudah diterima, pahala dan dosa dia sudah terima. Bagaimana kita mempersiapkannya? Itu yang menjadi utama. Kemudian usia 15-18 tahun itu adalah taklif, tertanam rasa tanggung jawab baik pada orang tua, diri, dan lingkungannya, berperan dalam kehidupan masyarakat. Nah,
Ini nasihat terbaik dari Lukman. Saya tidak akan banyak sebentar. Yang penting adalah ayat 13 sampai 19 itu perlu orang tua tekankan kepada anak-anak. Yang pertama, la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Artinya apa? Perbaiki ya akidahnya, kuatkan sholatnya, dan lain sebagainya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua dan ya ibu bapaknya. Kemudian tidak mengikuti orang tua jika untuk mempersekutukan Allah. Balik lagi ke ayat 1 ya. Namun pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Kemudian diingatkan bahwa semua perbuatan akan Allah balas, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian dirikanlah sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabar. Ini harus kita tekankan kepada anak-anak kita, dan janganlah menjadi orang yang sombong dan angkuh, serta berperilaku sederhana dan lunakkan suaramu. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai ini. Lalu selanjutnya adalah kita panjatkan doa kepada Allah. Berikut ini saya kompilasikan beberapa doa yang dari Quran, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk mendoakan anak-anak kita, serta ada beberapa doa yang datangnya dari hadis. Referensi saya itu adalah pertama Al-Quran, lalu kemudian jika teman-teman berkesempatan untuk membacanya, saya usulkan atau saya rekomendasikan baca buku Dr. Wismiarti Tamin, Mengapa Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Ini para ibu nih wajib baca buku ini ya. Kemudian Mendidik Anak Menuju Taklif, kemudian Sirah The Great Muhammad, serta doa-doa mustajab. Demikian paparan saya. Al-haqqu rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu karena kedoifan saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas semua perhatiannya. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Teh Gina. Mangga, Teh Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak Teh Susi. Teman-teman sekalian, mungkin sekarang kita langsung ke materi berikutnya ya. Teh Yunita Sari akan menyampaikan materi tentang Rumahku Surgaku, Gawaiku Sahabatku. Nanti setelah Teh Yunita Sari menyampaikan materi sekitar 30 menit, baru kita akan berdiskusi mengenai dua materi yang telah dibahas. Untuk singkatnya, mangga Teh Yunita untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih Mbak Gina. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma, Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Senang bersilaturahmi di sini ya, karena terus terang saya banyak yang nggak kenal nih di grup Ukhuwah Muslim 95 ya. Mudah-mudahan ini jadi momen yang bagus juga buat saya lebih kenal dekat dengan teman-teman. Terus terang awalnya saya kaget waktu diminta untuk mengisi acara sharing ini, acara sharing rutin ya dari Angkatan 95 Muslim, karena saya pikir ya kenapa saya ya gitu ya, apa yang bisa saya sharing gitu. Ternyata saya dapat info kalau karena salah satu latar belakangnya diminta karena anak saya punya YouTube channel Bisa Siroh. Walaupun setelah dengar itu saya juga masih ragu-ragu, ya cuma begitu doang apa yang mau saya sharing ya gitu. Masih ragu-ragu gitu ya untuk menerima, tapi saya pikir ya bahkan daunnya jatuh aja kan mungkin ya, daunnya jatuh itu sendiri kan atas kehendak Allah gitu. Jadi saya pikir mungkin ini memang kehendak Allah. Mungkin ini Allah ingin merecharge diri saya sendiri, terutama saya berhusnuzon seperti itu untuk saya tetap istiqomah gitu dalam membersamai anak-anak saya di rumah. Atau mungkin Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman semua, kepada kita semua melalui lisan saya juga nggak tahu, tapi saya coba berhusnuzon aja. Jadi saya coba memberanikan diri ya. Mungkin di awal supaya nggak over expectation ya, saya mungkin boleh cerita sedikit latar belakang saya. Saya yang pasti bukan ustazah. Saya terus terang waktu ditawarin juga agak nggak pede nih, karena kayaknya ngelihat pembicara sebelumnya kayaknya udah jago-jago banget gitu ya. Ada yang ustadz beneran, ada yang guru, ada yang punya sekolah, ada yang mengelola sekolah. Waduh, saya bagaikan butiran debu gitu ya kalau disuruh ngomong di depan gitu.
Tapi ya Bismillah saya coba. Yang pertama itu saya bukan ustazah. Saya 18 tahun bekerja di kantor. Saya sebelumnya memang ibu bekerja. Dan saya baru resign sekitar 3 tahun yang lalu. Sebelum resign sebenarnya saya udah maju mundur gitu untuk ada keinginan untuk kembali ke rumah. Cuma karena satu dan lain hal, ya mungkin lebih karena kelemahan hati saya aja ya. Jadi saya masih belum jadi-jadi waktu itu. Ini saya menceritakan ini, saya no offense ya untuk ibu-ibu yang masih bekerja. Enggak, semua punya pilihan masing-masing, semua punya kondisi yang berbeda. Cuma kondisi saat itu yang membuat saya kok ya rasanya pengen kembali aja gitu ke rumah. Kemudian itu lebih di-trigger lagi oleh anak saya yang pertama waktu itu memutuskan atau membicarakan bahwa dia tuh ingin pergi ke pesantren, dia ingin sekolah di pesantren. Itu suatu hal yang saya nggak punya bayangan sama sekali, bahkan saya nggak pernah kepikiran gitu kalau anak saya tuh pengen masuk pesantren gitu, karena selama itu saya berpikir ya saya mencarikan sekolah yang bagus buat dia gitu ya, secara karakter juga oke. Kemudian untuk pendidikan agamanya saya coba panggilkan guru yang private gitu ke rumah untuk membimbing dia juga gitu, sekaligus kita orang tua juga ya sebisa semampu kita lah untuk membimbing dia gitu. Nah, pada saat dia mulai masuk berkeinginan untuk masuk pesantren ya kaget terus terang, tapi saya pikir oke, ini kesempatan yang baik karena mungkin Allah memberikan hidayah buat dia. Saya sambut. Kemudian kita coba cari-cari, kita survei beberapa pesantren mulai dari yang bervariatif ya, banyak banget. Waktu itu kita survei, kita datengin, kita tanya ke gurunya, kita tanya ke kepala sekolahnya. Kemudian mulai dari pesantren yang sederhana sampai yang sedang ataupun sampai yang memang fasilitasnya bagus gitu ya. Dan surprisingly anak saya tuh memilih pesantren yang paling sederhana di antara semua pesantren yang kita kunjungi gitu. Dan memang pesantren itu fokus dalam agama ya, punya kurikulum sendiri, tidak menginduk kepada Depak atau Depdikbud. Dan memang anak saya mengutarakan keinginan dia untuk fokus mempelajari ilmu agama. Sebelumnya dia SD-nya sebenarnya SD umum gitu, nggak ada, bukan SDIT, makanya itu yang membuat kita juga agak surprise gitu. Nah dari situ saya mulai berpikir gitu ya, waduh saya punya anak santri kok ya sayanya begini-begini aja gitu ya, saya nggak punya ilmu apa-apa, gitu. Sayanya masih sibuk aja gitu di luar gitu. Itu kemudian akhirnya setelah dia masuk 1,5 tahun kemudian Allah memberikan karunia, merezekikan anak saya bisa menyelesaikan hafalan 30 juznya, dan itu membuat saya semakin tertampar gitu. Ya bukannya saya nggak bersyukur, memang bersyukur sih pasti gitu ya, senang sih alhamdulillah pasti saya senang gitu ya, tapi di sisi lain perasaan was-was dan khawatir saya itu lebih mendominasi gitu pada saat itu. Saya cuma merasa bahwa kok saya kayak nggak punya kontribusi apa-apa gitu ya terhadap anak saya ini gitu. Sampai saya punya berpikiran buruk, kan kita pernah dengar gitu ya hadis bahwa apabila nanti seorang anak bisa menghafalkan Al-Quran, nanti orang tuanya di akhirat nanti akan dipasangkan mahkota gitu. Terus jadi sempat khawatir gitu, nanti kira-kira nanti ada proses kualifikasi nggak ya, jangan-jangan nanti saya didiskualifikasi lagi karena ini kan bukan kontribusi kamu gitu, ini kontribusi ustadz-ustadznya dia gitu di pesantren, dan itu yang membuat saya semakin galau gitu. Terus dan di tahun yang sama saya melahirkan anak yang ketiga, itu juga saya nggak expect saya punya anak ketiga di usia segitu gitu ya. Sebenarnya saya mengharapkan tapi berharap lebih cepat gitu sebenarnya, tapi qadarullah Allah menakdirkan merezekikan saya di umur 40 ya kurang lebih. Itu bedanya dengan anak yang pertama hampir 14 tahun, dengan anak yang kedua itu sekitar 9 tahun, dan itu yang semakin membuat saya berpikir gitu ya, saya jarang ketemu dengan anak saya yang ketiga karena pergi pagi masih gelap, pulang udah gelap gitu, sehingga akhirnya saya memutuskan membulatkan tekad saya untuk resign dan kembali ke rumah gitu. Walaupun masih agak galau juga ya, udah saya ketinggalan banyak banget gitu ya, gimana cara mengejar semua ini gitu. Tapi saya terhibur oleh guru saya, di mana pada saat saya curhat dengan dia, beliau berkata bahwa pada saat kita berniat karena Allah gitu ya untuk hijrah, untuk memperbaiki diri kita, insya Allah Allah akan memberikan kita percepatan-percepatan dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka gitu. Jadi saya cuma berhusnuzon seperti itu aja, walaupun sekarang juga posisi saya sih saya ngerasa masih tertatih-tatih juga gitu ya dalam mendidik anak dan memperdalam ilmu-ilmu tentang baik itu tentang parenting maupun tentang agama. Oke, mungkin saya itu pendahuluannya. Jadi ini supaya teman-teman punya nggak over expected nanti isi presentasi saya mungkin akan jauh. Dan saya sedikit sekali mengutip ayat-ayat Quran atau hadis karena saya memang terus terang saya nggak punya ilmunya. Terus mungkin juga nggak banyak teori-teori pendidikan karena ya ini lebih ke arah sharing pengalaman aja. Mungkin sudah terlihat ya filenya ya. Nah, karena saya coba mengambil tema rumahku surgaku, gawaiku sahabatku, karena
ya seperti yang diminta oleh panitia gitu ya, bagaimana sharing pengalaman mendidik anak di rumah selama masa pandemi, dan ini dilatar belakangi karena kebetulan anak saya alhamdulillah punya channel YouTube Bisa Siroh, walaupun sekarang juga tidak aktif lagi karena dia sibuk sekali di pesantrennya. Nah, karena pendidikan ini luas, ya pada saat saya membuat materi ini, jadi nanti sharing saya lebih ke arah pengalaman mendidik anak di rumah di masa pandemi, dan usia anak saya pada saat itu adalah SD akhir, kelas 6 ya waktu itu ya, dan ini pengalamannya membersamai anak memanfaatkan gadget dan teknologi selama school from home. Dan kerangka pikir dan sudut pandang yang dipakai tentu saja berdasarkan Islam. Ini school from home ya, sebagaimana kita semua udah mengalami. Mudah-mudahan anak kita nggak kayak gini ya, di depan komputer pakai headphone tapi dengan muka sedih. Mungkin di depan laptop sama pakai headphone-nya iya ya, tapi mudah-mudahan dengan perasaan gembira. Semua udah ngalamin ini, bahwa yang namanya school from home waktu mulai awal pandemi itu ya semua perubahan tuh secara tiba-tiba aja gitu, mendadak. Saya ingat kalau nggak salah dulu akhir Februari ya mulai pandemi ini, dan kayaknya nggak jarak 1 minggu tiba-tiba dapat surat edaran dari sekolah bahwa kita harus bersekolah di rumah gitu. Kaget karena nggak ada persiapan waktu itu, kita harus apa gitu kan. Dan pada saat itu kita pasti expect ya, rata-rata semua orang tua punya harapan ini akan menjadi lebih mudah, mudah-mudahan ini akan jadi lebih mudah karena anak-anak tidak perlu pergi ke sekolah, atau mungkin kalau rumahnya jauh jadi nggak pernah kena macet lagi di jalan gitu ya. Jadi ekspektasinya seperti itu, tapi kenyataannya seperti yang banyak kita dengar atau kita baca selama ini kan, ternyata banyak orang tua yang merasa ternyata lebih susah gitu ya belajar di rumah itu, terutama anak-anak yang usia anak-anaknya masih kecil ya, masih awal SD atau bahkan masih TK, itu membersamai mereka, mendampingi mereka belajar itu lumayan ribet gitu, tugas-tugas harus dalam bentuk rekaman gitu ya, jadi susah juga gitu ya. Nah, bagaimanapun ini harus kita hadapi gitu ya, dan ini adalah suatu perubahan yang harus diri kita harus adaptasi gitu, walaupun memang susah tapi ya harus kita jalani gitu ya. Nah, setelah hampir 2 tahun, ini kan udah hampir 2 tahun ya, atau udah lebih belum sih? Belum ya, udah hampir 2 tahun. Ini gimana kondisinya? Ada yang orang tua yang sudah merasa udah adjust gitu ya, sudah bisa beradaptasi, tapi di sisi lain juga ada juga sebagian orang tua yang merasa aduh cepet-cepet deh offline, udah nggak sabar gitu untuk masukin anak-anaknya offline gitu. Kenapa? Karena salah satu masalah yang paling banyak dihadapi orang tua adalah keterikatan anaknya dengan gadget gitu setelah sekolah online ini. Ini kisah nyata, jadi saya punya ada orang tua dari temannya anak saya gitu ya, dia tuh udah, anak saya yang kedua juga di pesantren tapi masih online. Nah itu ada orang tua yang cerita, jadi sebelum dia sekolah di pesantren itu anaknya tuh kayaknya benar-benar disterilisasi gitu dari gadget, nggak kenal tuh yang namanya gadget, nggak pernah pegang HP, nggak tahu yang namanya game itu apa gitu ya. Nah pada saat anak ke sekolah online dia jadi tahu deh yang namanya HP, semua gadget dia jadi tahu semua aplikasi yang ada di dalam gadgetnya, terus ya jadi addict gitu, jadi merasa attach banget dengan gadget itu gitu, sehingga orang tuanya udah mulai gerah, kapan sih harus offline lagi, udah cepet-cepet aja deh gitu. Nah ini jadi di satu sisi ada orang tua yang sudah beradaptasi, tapi di sisi lain juga ada orang tua yang sudah nggak sabar untuk masukkan anaknya secara offline. Ini saya mulai masuk sedikit ya tentang teori pilar pendidikan yang saya rasa semua orang udah tahu, makanya saya tulis di sini everybody knows theory, dan bahkan ini juga sudah disebut tadi ya sama Teh Susi tadi, bahwa 3 pilar pendidikan itu ada rumah, ada sekolah, ada lingkungan. Dan kita tahu juga bahwa rumah itu adalah pilar yang pertama dan paling kuat. Kenapa? Karena di rumah inilah tempat anak-anak bernaung pertama kalinya. Kemudian juga waktu terbesar anak-anak tuh dihabiskan ya di rumah gitu. Dan di rumah ini juga tempat di mana semua anggota keluarga berafiliasi seumur hidup. Kalau di kantor mungkin ya kita dengan tim kita ya bekerja sama ya selama kita bekerja dengan mereka gitu kan. Tapi tidak dengan keluarga di mana semua anggota keluarga itu ya bekerja sama seumur hidup gitu. Dan menurut Dr. Khalid Ahmad Asyantut ya, ini beliau ini pakar pendidikan kalau dari Timur Tengah ya. Bahkan beliau mengeluarkan angka gitu bahwa rumah memberikan 60% porsi pengaruh terhadap pendidikan anak dibandingkan dengan sekolah yang hanya 20% dan lingkungan 20%. Kalau ditanya angkanya dari mana, saya kurang begitu tahu juga ya, tapi saya ambil aja lah mentah-mentah seperti ini dalam rangka untuk menyemangati diri saya sendiri gitu, bahwa ya kita harus berperan banyak gitu di rumah dalam mendidik anak-anak. Nah, balik lagi ke school from home tadi, di mana kita harus beradaptasi.
adaptasi itu seperti apa gitu. Nah ini kita harus adaptasinya, dan kita sepertinya daripada kita fokus melihat apa tantangan atau masalah-masalah yang terjadi pada saat anak-anak sekolah di rumah gitu ya. Ini kalau saya lebih prefer untuk merubah mindset kita gitu ya. Mindset bahwa ini saatnya kita mengextend peran rumah dalam pendidikan anak. Kalau mereka dulunya sekolahnya di sekolah, sekarang mereka 24 jam tuh di rumah bisa kita katakan. Jadi harusnya peran rumah itu bisa kita extend lebih jauh lagi. Nah, sebelum masuk ke kira-kira nanti sebagaimana besar peran rumah gitu ya, dan apa yang kita lakukan, saya sedikit bercerita tentang konsep pendidikan dalam Islam. Ini yang umum aja sih, ini sebenarnya banyak sebenarnya konsep pendidikan dalam Islam, cuma saya coba cuplik aja dari yang pernah saya dapat gitu ya. Jadi ada 3 aspek, yang pertama ta'lim, yang kedua ta'dib, dan yang ketiga adalah tarbiyah. Kalau taklim ini lebih ke arah kita transfer ilmu gitu ya, dari guru ke murid, dari orang tua ke anak, lebih ke arah menyampaikan pengetahuan atau keterampilan, dan ini sering dimaknai dengan aktivitas memberikan pengajaran. Objektifnya itu lebih ke arah untuk bertambahnya ilmu dan pemahaman. Sementara kalau ta'dib gitu ya, ini dari asal kata adaba ya, itu lebih ke arah mendidik, melatih, termasuk memotivasi dan memberikan tindakan atau konsekuensi. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris basic kita sering dengar dalam psikologi stick and carrot ya. Kalau di Arabnya itu targhib dan tarhib. Jadi kalau targhib itu lebih ke arah memotivasi dia untuk melakukan suatu hal yang baik. Sementara tarhib itu kalau kita memberikan dia konsekuensi gitu atau punishment gitu. Saya pernah dengar konsep pendidikan adab yang lebih luas dan lebih menarik gitu ya menurut saya. Jadi sebenarnya ta'dib ini tidak hanya berbicara tentang perilaku atau budi pekerti anak-anak sebenarnya, perilaku kita terhadap orang tua atau terhadap temannya gitu, tapi adab ini lebih ke bagaimana kita menempatkan menempatkan diri kita sesuai dengan posisi kita yang sesungguhnya gitu. Jadi misalnya kita dengan Allah pun ya, makanya kita ada adab terhadap Allah gitu. Kenapa? Karena kita sebagai hamba gitu posisinya. Nah, adab terhadap Allah adalah kita benar-benar bisa menempatkan diri kita sebagai hambanya gitu. Itu contohnya gitu ya. Jadi ta'dib di sini sebenarnya cakupannya sangat luas gitu. Tapi untuk kita memperjelas di sini kita lebih karena berorientasi pada pembentukan suatu perilaku atau budi pekerti. Kemudian ada yang ketiga namanya tarbiyah. Sebenarnya tarbiyah ini isinya tuh terdiri dari taklim dan ta'dib juga. Tapi yang ditekankan di sini adalah bagaimana kita melakukan proses ini secara terus-menerus berkelanjutan. Jadi ada improvement gitu di dalamnya. Jadi orientasinya lebih ke arah perbaikan dan pertumbuhan yang terus berkelanjutan. Nah, sekarang kita coba lihat seberapa besar sih peran sekolah versus rumah gitu ya, sebelum dan selama pandemi gitu, dari ketiga aspek ini. Kalau dari sisi taklim, ya kita jujur aja gitu, kalau saya pribadi sih merasa bahwa ya taklim sekolah itu pasti lebih banyak gitu kontribusinya dibandingkan kita yang di rumah, karena mata pelajaran mereka banyak dan masing-masing subjek itu kan punya gurunya masing-masing ya, ada yang expert gitu di sana gitu. Sementara kita di rumah ya paling cuma bantu-bantu dia aja kalau ada PR, mereka ada pertanyaan, itu pun kalau kita masih ingat gitu ya caranya gitu. Nah, seringkali kan mereka akhirnya ya belajar dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Sehingga kita bisa katakan bahwa untuk dari aspek taklim ini sekolah berperan lebih besar gitu dibandingkan dengan rumah. Sementara untuk aspek ta'dib saya berhusnuzon bahwa sekolah juga saat ini kan juga sudah menggaungkan ya, sudah punya program pendidikan karakter, contohnya seperti itu. Jadi mereka pun sudah punya gitu yang namanya kurikulum untuk membentuk karakter anak-anak didiknya. Nah, sementara kita di rumah, saya juga berhusnuzon kita semua juga sudah melakukan pendidikan adab yang lebih banyak gitu dibandingkan yang dilakukan oleh guru. Dengan segala keterbatasan mereka punya tanggung jawab kurikulum yang sudah kurikulum untuk ilmu-ilmu lainnya ya, misalnya seperti ya matematika, IPA seperti itu. Nah, untuk aspek tarbiyah, karena ini ada 2 aspek taklim dan ta'dib, saya masih put di sini ya kita sama lah. Kalau sekolah mungkin tarbiyahnya lebih ke arah tarbiyah untuk aspek taklim, sementara kita di rumah tarbiyah untuk aspek ta'dib. Nah, bagaimana keadaannya selama kita pandemi ini? Di sini sebenarnya adalah selama kita ada di anak kita school from home, kitanya juga nggak cuma anak-anak yang ada di rumah nih, tapi kita orang tua juga ada di rumah gitu. Kebanyakan orang tua mungkin sebagian besar dari kita work from home gitu ya. Jadi semua keluarga berkumpul di rumah. Nah, ini adalah saat yang menurut saya ini saat yang paling tepat gitu ya untuk mengextend peran rumah. Gimana dari sisi aspek taklim ya kita harus bisa mengextend gitu. Kita bisa memberikan mentransfer ilmu yang lebih banyak dibandingkan dengan kita sebelum kita ada pandemi. Begitu juga di aspek ta'dib. Ini sebenarnya aspek ta'dib
Saya sih pengennya ini barnya ada 5 ya, cuma nggak ketemu gambarnya gitu. Jadi cukup sampai 4, padahal sebenarnya kalau bisa lebih di stretch lagi ke kanan itu lebih bagus lagi. Dan begitu pun di tarbiyah gitu ya. Jadi era pandemi dengan school from home dan work from home ini momen emas untuk mengextend peran rumah baca orang tua kita semua ini di semua aspek dan fokus pada ta'dib dan tarbiyah. Nah, saya coba ambil use case gitu ya. Kalau tadi kan sekilas mengenai teori pendidikan, kemudian kita coba untuk merubah mindset pada saat semuanya ada di rumah gitu, kita sebaiknya mengextend peran kita. Saya coba ambil satu use case di mana apa sih yang sebenarnya kita bisa coba praktekkan gitu ya untuk kita bisa mengextend peran ini, yaitu pada perihal yang mulai dari yang utama dan yang paling penting yaitu sholat. Ini saya ambil use case saja. Ini saya bercerita ini bukan berarti saya udah beres atau udah kelar gitu ya untuk topik ini. Justru saya nulis ini adalah supaya saya juga bisa meremind diri saya sendiri dan terus berproses gitu ya, karena ini adalah perjuangan yang tak ada hentinya. Kenapa sholat? Karena kita tahu bahwa sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Kemudian sholat juga yang memisahkan antara keislaman dan kekufuran. Dan sholat ini menjadi key success factor untuk segala urusan lain di dunia dan di akhirat. Jadi kalau istilah katanya nih, kalau kita sholat udah benar, udahlah urusan yang lain tuh di dunia akhirat udah gampang lah gitu istilahnya. Nah, gimana kita memulai untuk memasukkan aspek taklim, ta'dib dan tarbiyah di dalam rumah kita selama masa pandemi ini? Saya lebih suka untuk memulai dari ta'dib dulu ya, nanti taklimnya baru menyusul. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, dulu sebelum kita ada pandemi, seberapa sering sih kita bisa sholat bareng gitu sama anak-anak kita. Paling subuh kalau menurut saya sih ya, paling subuh kita bisa bareng. Zuhur, asar anak-anak di sekolah. Maghrib kita mungkin masih di jalan gitu ya. Isya juga belum tentu udah sampai di rumah gitu kalau misalnya rumahnya jauh atau macet gitu. Jadi practically mungkin cuma subuh gitu kita bisa bareng sama dia. Itu pun kalau azan subuhnya jamnya wajar gitu. Kadang-kadang kita jam 4:15 tuh udah azan gitu kan, dimana ya kita akhirnya sholatnya terpisah juga gitu dengan anak-anak. Jadi pada saat di masa pandemi ini saya berpikir ini adalah saat yang bagus banget kita bisa menemani anak-anak kita, mendidik anak-anak kita perihal sholat gitu. Yang pertama dari sisi apa? Ketepatan waktu. Kita semua udah tahu di sini pasti teman-teman udah pada tahu lah ya ilmunya bahwa amal yang paling dicintai Allah itu yang pertama adalah sholat tepat waktu, yang kedua adalah bakti pada orang tua gitu kan. Nah, jadi ini adalah hal yang matters banget gitu, kita bisa tepat waktu. Dan di saat pandemi inilah kita sebenarnya bisa mendidik, memberikan keteladanan kepada keluarga kita bahwa kita setiap ada azan ya kita sholat gitu kan. Mungkin ini juga challenging sih buat orang tua yang masih bekerja kantoran, tuh saya juga paham banget gitu ya, ini apalagi kalau harus meeting sana sini gitu ya. Jadi ini juga, tapi ini suatu hal yang patut kita perjuangkan gitu, kita memberikan keteladanan, pengertian dan pemahaman ke anak-anak kita bahwa kita harus tepat waktu dalam sholat. Pun ketenangan dalam sholat, kesabaran dalam sholat, dan juga keteladanan dalam sholat-sholat sunnah. Karena kita kan juga suka nggak begitu ngeh ya kalau anak-anak kita sholat, kayak gimana sih sikap tubuh mereka gitu kan, buru-buru atau enggak, tenang atau enggak gitu. Itu juga harus kita, selama pandemi ini kita, saya rasa kita punya kesempatan gitu untuk bisa melihat hal-hal yang kecil seperti itu gitu. Nah, kemudian dari sisi kesabaran dulu, kesabaran dalam sholat. Jadi di sini juga kita bisa memberikan keteladanan dan pemahaman kepada anak-anak bahwa setelah sholat tuh ya jangan langsung berdiri gitu kan. Kita sudah tahu hadisnya bahwa setelah sholat tuh sebaiknya kita berzikir dulu gitu kan. Kadang-kadang kita ketuker, saya juga baru tahu sih, sejujurnya saya juga baru tahu mungkin setahun terakhir ya, 1 tahun atau 2 tahun terakhir, biasanya kan kita habis sholat doa gitu ya. Ternyata sebaiknya setelah sholat tuh zikir dulu. Doa itu dimasukkan ke dalam sujud gitu. Kalau setelah zikir mau doa lagi ya boleh aja gitu kan. Tapi yang tidak boleh ditinggalkan sebaiknya itu adalah zikir setelah sholat itu jangan ditinggalkan. Nah, ini juga perlu nih kita bisa mulai mengajarkan pelan-pelan kepada anak kita bahwa ini kita harus sabar ya, sholat itu jangan buru-buru. Habis sholat tuh ada zikirnya loh, zikirnya pun ada yang sesuai tuntunan gitu, ada bacaan khusus, ada urutan-urutannya gitu kan. Nah, masuklah kita ke aspek taklimnya. Jadi setelah kita ceritakan ke mereka keutamaan zikir seperti apa, kemudian bacaan zikir seperti apa, dan bacaan zikir itu kan cukup panjang ya. Mungkin kalau kita serius ya bisa 5-10 menit sendiri gitu, atau bahkan lebih pada saat zikir setelah sholat. Nah, ini kita bisa mulai ajarkan pelan-pelan aja gitu ke mereka. Oke, sekarang kita sepertiga dulu ya, habis itu kamu hafalin dulu.
Nanti udah hafal berapa lama kemudian nih kita sambung yuk dengan yang berikutnya gitu, kayak gitu. Nah, begitu juga dengan bacaan doa-doa utama dalam sholat. Misalnya waktu sujud, waktu sebelum salat, waktu sebelum salam, itu kan juga ada doa-doa yang kita sangat dianjurkan ya. 3 doa saat sujud, sujud terakhir, dan juga 2 doa sebelum salam. Itu kita bisa mulai ajarkan juga ke anak-anak. Ini kita banyak waktu gitu. Saya melihat ini kita alhamdulillah ya dengan pandemi ini kita banyak banget waktu dengan anak-anak, dan apa yang dulunya luput gitu ya. Saya terus terang juga merasa anak saya juga sudah cukup terlalu besar sebenarnya. Akhir SD saya baru ngajarin hal-hal ini gitu ya, tapi saya pikir ya daripada enggak gitu kan, kita mulai aja daripada tidak sama sekali gitu. Nah, untuk aspek tarbiyahnya ya nggak usah anak-anak gitu ya, kita sendiri aja yang udah dewasa kadang-kadang suka lepas gitu kan, kalau lagi sholat tuh tiba-tiba hilang khusyuk kita, tiba-tiba ngerasa nggak connect gitu kan, tiba-tiba buru-buru juga gitu. Nah ini apalagi anak-anak gitu, jadi di sini kita terus mengingatkan mereka, mengajarkan mereka, memberikan keteladanan dan tidak pernah bosan gitu ya. Dan juga coba memberikan mereka kesempatan untuk jadi imam sholat, sehingga kita juga bisa membantu mereka mengevaluasi bacaan misalnya, atau kita diskusi mulai dari artikel kah, atau tausiah, tazkirah, kisah-kisah, dialog iman gitu ya, supaya proses ini berjalan terus dan improve gitu. Maaf, Teh Gina, waktu saya berapa lagi ya? Ini agak panjang. 5 menit lagi deh. Nah, 5 menit ya? Waduh. Oke. Ini masuk ke studi kasus yang sebenarnya saya diminta nih ya, jadi Bisa Siroh. Jadi Bisa Siroh ini channel YouTube yang berisi kronologis perjalanan hidup Rasulullah. Kita waktu itu anak saya membuat ini di bulan sekitar, kita launchingnya itu 1 Ramadan, sekitar awal pandemi itu 1 Ramadan tanggal 24 atau 25 April gitu ya, dengan persiapan kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Cita-citanya sih kita pengen membuat sesuatu yang bisa menumbuhkan ketertarikan anak dan remaja terhadap kisah hidup Rasulullah, gimana kita bisa menumbuhkan kecintaan anak-anak dan remaja itu terhadap qudwatun hasanah kita gitu ya. Terus diupload setiap hari Jumat tiap minggunya, dan alhamdulillah saat ini sih baru ada 25 konten ya, dan seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, ini apa namanya terhenti karena setelah anak saya masuk pesantren walaupun online itu ternyata sibuk banget gitu ya, dari sejak habis subuh, ba'da subuh itu udah mulai holaqoh sampai zuhur, kemudian asar mulai lagi sampai isya, kemudian kadang-kadang setelah isya ada lagi gitu ya. Jadi akhirnya ini terhenti ya, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan lagi ya nanti mudah-mudahan. Ini mungkin saya skip aja ya, nih dulu sempat di pesantren yang sekarang itu murid-murid santrinya itu sempat diminta untuk membuat vlog, dan alhamdulillah dia terpilih untuk diliput gitu. Jadi menceritakan bagaimana proses anak saya membuat apa namanya channel ini gitu ya. Cuma mungkin karena waktunya terbatas saya nggak saya play ini. Nah, mungkin saya akan menceritakan gimana sih ceritanya gitu ya tentang si Bisa Siroh, kok bisa kita kepikir untuk membuat channel YouTube ini. Yang pertama memang triggernya, terus terang aja waktu triggernya adalah idle time. Kita ngelihat, aduh ini kok dia itu kan waktu itu anak kelas 6 SD. Di sekolahnya itu udah masuk kuartal 3 dan 4. Di mana kuartal 3 dan 4 itu sebenarnya sekolah tinggal ngasih kayak tryout aja gitu untuk persiapan UN. Tapi qadarullah kan UN akhirnya ditiadakan, sehingga akhirnya kegiatan dia cuma latihan soal yang ya seperti formalitas aja gitu ya. Jam 12 selesai, kadang-kadang kalau udah selesai, dia sudah selesai mengerjakan tugasnya, jam 10, jam 11 sudah selesai gitu, habis itu nganggur gitu kan. Terus saya dan suami juga ngerasa risau gitu, aduh ini kok banyak banget ya waktu luangnya dia ya gitu, kok kayaknya gak enak aja gitu kalau selama masa di rumah ini dia cuma berkutat sama kerjaan sekolah gitu, sayang gitu kan waktunya. Nah, kemudian kita coba tanya gitu ke anaknya, kita komunikasi dulu nih ke anaknya. Kira-kira apa sih perasaan dia setelah jalan kurang lebih 2 minggu gitu ya dia online. Ternyata dia juga merasakan hal sama, aku tuh bosen banget gitu ya, bosen kerjaanku itu aja gitu kan, cuma ngerjain tugas. Kayaknya pengen ngerjain sesuatu yang lain tapi nggak tahu ya, namanya anak-anak ya, mungkin dia punya keinginan tapi masih belum tahu mau ngapain gitu. Terus nah paling nggak di situ kita udah mulai oke, kita punya kesamaan nih, kita punya suatu hal yang kebutuhan yang sama. Nah saya ngerasa bosen dan kita juga ngerasa kok kayaknya banyak banget idle time-nya. Yuk kalau gitu kita cari yuk suatu kegiatan yang bisa mengisi waktu kamu gitu. Nah sambil kita dialog terus, kita bangun juga pondasi-pondasi bahwa kita juga punya adab terhadap waktu, gimana kita harus bertanggung jawab terhadap waktu luang, karena 2 hal yang melalaikan itu kan, ada yang sering melalaikan adalah kesehatan dan waktu luang gitu ya.
Kemudian kita juga coba diskusi juga dan dia bahwa anak saya ini kebetulan sudah pernah ikut bimbingan belajar sirah untuk anak gitu. Terus dia juga kalau kita lihat selama SD tuh kalau disuruh ngerjain tugas IT tuh kayaknya passionate banget gitu ya, kayak seneng gitu bikin presentasi. Terus beberapa kali juga diminta gurunya misalnya untuk speech di depan kelas gitu. Jadi kita juga melihat ketertarikan dan bakat anak tuh di mana gitu. Terus kita ngobrol sama dia juga, ya gimana kalau kita pakai nih apa yang udah kamu punya gitu kan, kamu punya materi tentang bimbel siroh, kamu tertarik dengan ngoprek-ngoprek lah istilahnya gitu ya, komputer, senang dengan aplikasi-aplikasi, kamu juga bisa ngomong di depan, yuk kita pakai gimana kalau kita gabungin ini, kita bikin konten yuk gitu kan istilahnya gitu ya. Terus kita masukin juga dialog bahwa ini jadi ajang juga lah untuk kamu bisa beramar ma'ruf nahi mungkar gitu, amar ma'ruf terutama ya, kita bisa bantu dengan apa yang kita punya, apa yang kamu punya, kita bisa menumbuhkan ketertarikan teman-teman kamu atau anak-anak dan remaja yang lain gitu ya akan sejarah dan perjalanan hidup Rasulullah gitu. Terus iming-imingnya nih mulai masuk nih aspek targetnya, insya Allah ini bisa jadi konsep amal jariah buat kamu gitu ya. Jadi selain kita komunikasi dua arah itu untuk menyamakan frekuensi dulu nih antara orang tua dan anak, kira-kira kebutuhan kita sama, keinginan kita sama, terus kita cari kira-kira anak-anak tuh ketertarikannya apa, terus kita tambah gitu ya fondasi dialog imannya mereka gitu kan, sehingga akhirnya ketemu nih, oke deh dia setuju walaupun di awalnya aduh aku nggak pede banget kalau ngomong sebenarnya gitu ya, itulah akhirnya kita bolak-balik menguatkan dia juga gitu kan, sampai akhirnya kita sepakat kita untuk bikin YouTube channel ini. Nah habis itu setelah aspek takdibnya tadi saya mungkin mengkategorikan itu aspek takdib ya, gimana kita mulai memasukkan unsur-unsur perilaku gitu ya. Nah sekarang masuk ke aspek taklimnya. Ini sebenarnya bukan kami juga yang ngajarin, ini terus terang kita cuma ngasih guidance aja. Coba deh kamu belajar tentang PPT, kamu cari deh apa sih yang aplikasi yang bagus gitu kan. Terus akhirnya dia cari sendiri gitu. Oh ya saya nemu ini. Dia belajarlah dari ini PowerPoint School dari Albina Ferawal. Saya sendiri nggak tahu isinya apa. Dan ini biasanya bapaknya sih yang lebih banyak untuk mengarahkan ini ya, biasa kan kalau bapak lebih teknis ya. Terus juga belajar lebih dalam lagi tentang aplikasi video, sound editing, terus belajar nulis, belajar bicara di depan publik gitu kan ya. Mungkin kalau bicara di depan publik boleh lah ya, kita kan biasa di kantor mungkin adalah sedikit banyak pernah presentasi, nah kita bisa sedikit-sedikit sharing itu ke dia gimana caranya bicara di depan publik. Kemudian juga yang ketiga juga involvement, kita juga coba berusaha terlibat dari persiapan, pelaksanaan, review, walaupun itu hal kecil. Mungkin teman-teman nggak percaya, saya tuh tugas saya tuh sebenarnya cuma saya pernah diminta sama anak saya cuma untuk ini, on, off, untuk ngerekam suara dia. Padahal sebenarnya itu bisa banget dia sendiri yang mencet gitu ya, atau bapaknya sendiri yang mencet. Ayahnya kan kebetulan juga merekam gitu kan. Nah saya cuma itu aja tuh mencet tombol on off aja gitu untuk recording suaranya dia. Saya bilang ini mah kamu aja bisa, nggak mau, pokoknya saya mau ibu ada di sini gitu. Jadi oh ya saya menangkap oh ini sebenarnya dia nggak bukan butuh on off-nya gitu, dia butuh keterlibatan saya, butuh keikutsertaan saya gitu dalam membuat ini. Nah, kemudian ini kita mulai dari yang kecil, lalu improve. Awal-awal tuh kalau mungkin teman-teman nanti misalnya ada keluangan waktu, di awal-awal edisi pertama tuh masih cupu lah ya gitu, dia ngomong latar belakangnya cuma tembok gitu kan, lama-lama dia mulai bisa menambahkan aspek animasi-animasi, kemudian dia improve lagi bikin PPT dan bahkan bisa improve untuk bikin animasi di PPT-nya itu terus walaupun ini lebih ke arah hal teknis ya, upgrade pengetahuannya. Ini sebenarnya masih ada beberapa nih ya. Gimana ya Regina ya, atau mau ini dulu? Iya deh, kayaknya kita coba diskusi dulu ya. Mungkin boleh ya. Bisa berkembang. Soalnya masih agak banyak, jadi mohon maaf. Pasti ini masih banyak yang menarik ini. Nggak apa-apa mungkin ya, kita stop dulu aja materinya. Okay. Gimana nih, mau ada yang disampaikan lagi nggak? Biasanya tergantung forum aja, kalau memang takutnya kesiangan nanti. Ya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ini paparan dari dua materi kita luar biasa ya. Banyak hal baru, mungkin ada yang sudah paham juga, tapi kalau bagi saya ini banyak hal yang baru juga dan banyak reminder ya tentang pendidikan anak. Subhanallah, mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan lagi dalam sesi diskusi. Mangga teman-teman ada yang mau didiskusikan, di-share, atau barangkali ada yang mau share pengalaman juga gitu ya, luar biasa.
pengalamannya Teh Yunita tadi, apa namanya, juga gitu ya, seorang anak yang inisiasi dari dianya begitu ya, ya qadarullah mungkin dari Allah, sudah dari Allah, tapi sudah sangat bisa apa namanya, arah dirinya tuh udah jelas gitu mau kemana gitu. Itu salah satu pendidikan yang penting. Karena kita juga sudah bisa mengarahkan cita-citanya mau kemana gitu. Nah, mangga ibu bapak, teman sekalian, ada yang mau bertanya, sharing atau apa namanya diskusikan, silahkan. Kalau enggak nanti kita lanjut lagi materi. Kalau juga belum ada pertanyaan. Lanjut materi aja kalau gitu ya, Teh Gina. Iya, nanggung Teh, lanjut. Oke. Ya, nanti kalau yang mau bertanya, silakan di kolom chat saja. Jadi nanti begitu ada pertanyaan di kolom chat, kita bisa sampaikan ke pemateri. Mangga Teh Yunita dilanjut aja. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau tadi sebelumnya saya coba sharing pengalaman gimana memulai membantu ya anak saya membuat YouTube channel Bisa Sirah, dan pasti ini memang semua atas pertolongan Allah pastinya. Ini saya coba meramu lagi untuk melihatnya. Saya coba tarik lagi nih lebih ke atas lagi gitu ya, ini broader view gitu. Sebenarnya prinsip utama dalam mengekstend peran rumah dalam pendidikan anak selama pandemi itu apa gitu ya. Paling tidak ini yang saya pahami, ini yang saya yakini dan saya coba jalankan gitu ya. Yang pertama adalah fokus. Fokusnya yang pertama adalah mencari ridho Allah. Kita tuh nggak usah pusing-pusing deh mikirin target yang terlalu muluk-muluk ya kalau menurut saya. Kita fokus aja satu, pada saat kita mendidik anak kita di rumah, baik itu selama pandemi maupun tidak ya, terutama pada saat pandemi ini di mana kita dihadapkan pada anak-anak yang 24 jam ada di rumah bersama kita. Kita cari aja ridha Allah yang pertama. Maksudnya apa sih ridha Allah? Apa sih yang kira-kira membuat Allah senang gitu ya? Allah tuh senangnya kalau kita ngapain gitu. Kalau saya berbuat ini kira-kira Allah senang nggak ya gitu. Kalau saya berbuat itu Allah senang nggak ya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita berupaya untuk mengembalikan anak kita dalam keadaan fitrahnya. Ini sama dengan yang tadi udah Teh Susi angkat juga ya, bahwa semua anak itu kan dalam keadaan fitrah. Dan fitrah itu artinya adalah Islam. Islam itu sendiri artinya secara bahasa selain keselamatan itu adalah tunduk. Bahwa tunduk kepada Sang Pencipta. Jadi kita pada saat kita punya visi, misi, cita-cita di dalam rumah kita bahwa saya harus mendidik anak-anak saya supaya dengan cara yang Allah senang. Kemudian juga supaya anak-anak saya ini bisa kembali ke dalam fitrahnya gitu, tunduk sama Allah. Ini juga saya coba, saya tuh kalau baca ayat ini tuh suka deg-degan sendiri gitu ya. Ini juga tadi sudah dimunculkan sama Teh Susi gitu ya, surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau baca ini tuh rasanya susah banget gitu ya tugas kita. Nggak main-main gitu, ternyata orang tua itu tugasnya tuh menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan untuk bisa lolos dari api neraka itu kan menurut saya sih ya susah gitu ya. Dan itu harus kita pikirkan. Oleh karena itu kita kalau cukuplah kita berfokus pada dua hal ini aja, itu juga sudah menguras pikiran dan tenaga kita gitu. Itu yang pertama fokusnya. Supaya kita juga dengan fokus ini kita juga lebih mudah untuk mengatur strategi kita, lebih mudah untuk memilah-milah aktivitas yang pantas ya untuk dan yang efektif juga gitu supaya pada jalurnya gitu. Yang kedua, ini nggak bisa diklik. Yang kedua prioritas. Setelah kita tahu fokus kita gitu, tetap aja kan setelah kita fokus kita banyak dihadapkan pada nih ada sejambreng nih aktivitas yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian kita harus pilih-pilih juga gitu karena keterbatasan waktu kita, keterbatasan tenaga dan ilmu kita juga. Nah, di sini saya lebih prefer bahwa kita prioritas kepada aspek iman, adab dan ibadah tanpa menafikan pentingnya ilmu umum ya.
Kenapa? Karena mempelajari agama itu hukumnya wajib ain bagi orang tua maupun bagi anak gitu. Ini wajib itu bukannya kifayah lagi tapi wajib ain gitu ya. Sehingga sudah seharusnya lah kita sebagai orang tua juga mengilmui diri kita dan juga membimbing anak-anak kita dalam pendidikan iman, adab dan ibadah gitu. Kemudian kalau ngomong iman, adab, dan ibadah ini juga kan suatu hal yang sangat luas ya. Sangat luas, implementasinya juga luas, butuh waktu yang lama, dan yang paling penting adalah konsistensi gitu, supaya ini bisa menjadi value yang permanen dalam diri anak. Jadi emang ini walaupun cuma 3 hal gitu, iman, adab, ibadah, tapi ini adalah pekerjaan yang sulit gitu. Jadi sebaiknya kita nggak usah diganggu lah sama yang lain gitu ya, kalau menurut saya. Dan kita juga kalau tentang ilmu umum, saya kasih kutip umum ya, karena sebenarnya dalam Islam itu sendiri kan tidak ada dikotomi ya, antara ilmu umum dan ilmu agama. Tapi ini untuk memudahkan pengertian aja, ilmu umumnya seperti ilmu-ilmu yang mereka pelajari di sekolah, itu ekspertis kita terbatas gitu. Kita sebagai orang tua ya taunya seingat-ingat kita yang dulu gitu. Kalau guru kan udah punya spesialisasinya masing-masing gitu, sehingga untuk kita fokus ke sana juga jauh lebih sulit gitu kalau menurut saya. Terus yang ketiga, ini agak-agak canggih sebenarnya sih, penjelasan saya nggak begitu rumit juga, Islamic worldview. Secara definisi itu Islamic worldview itu adalah Islam sebagai sebuah sistem pandangan hidup dimulai dari konsep tauhid yang berimplikasi pada seluruh kegiatan manusia di dunia. Tapi dalam konteks pendidikan keluarga gampangnya sih gini aja, bahwa kita coba melihat dalam pendidikan itu ya, pendidikan keluarga, dan juga coba menanamkan kepada anak kita juga bahwa nggak ada tuh yang namanya dikotomi ilmu dalam Islam, nggak ada tuh yang namanya ada harus belajar agama terus ini belajar umum gitu kan, sebenarnya nggak ada gitu, semua tuh sebenarnya satu gitu kan. Semua ilmu dan aktivitas itu harus berujung pada bertambahnya iman, ketaatan dan kemanfaatan gitu. Jadi kalaupun kita tertarik dengan ilmu-ilmu yang umum tadi gitu, itu harus ada tujuan gitu. Kita harus berujung pada iman kita nambah nggak gitu, kita makin taat nggak sih gitu ya, kita bisa memberi manfaat apa gitu dengan ilmu yang kita miliki. Jadi ini juga melatih anak-anak bahwa oh iya saya nanti mau sekolahnya di sekolah yang umum aja deh, saya mau sekolah agama aja gitu, yang nggak gitu kan. Kemudian kita juga menguatkan gitu ya, menguatkan ke anak-anak kita bahwa memang semua hal itu terjadi karena izin Allah, itu pasti gitu kan. Semua hal itu terjadi karena izin Allah, tapi kita juga harus mencari asbab gitu, agar Allah itu menolong kita. Allah menolong kita tuh harus ada sebab-sebabnya, itulah yang harus kita lakukan gitu. Itu yang ketiga. Nah, prinsip yang keempat adalah komunikasi dan involvement. Ini jenis dan intensitasnya bisa disesuaikan dengan usia anak. Otomatis kalau kita punya anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau balita gitu ya, dengan anak-anak yang sudah tamyiz atau anak udah balik, itu otomatis berbeda cara kita berkomunikasi dan juga intensitasnya, involvementnya juga seperti itu. Tapi berapapun usianya, ini yang kami lihat ini memang komunikasi dan involvement ini sangat berharga dan sangat penting banget dalam mendidik anak-anak gitu ya, karena ini berguna untuk menyamakan frekuensi kita dengan dia. Kita membangun fondasi dulu sebelum mereka, pada saat mereka melakukan sesuatu itu mereka punya dasarnya gitu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan yaitu tadi iman gitu, adab. Oh ya, saya melakukan itu harus ujung-ujungnya pasti lillahi ta'ala gitu kan, tapi kan nanti ada step-stepnya gitu. Pada saat kita membangun fondasi untuk sampai kepada ikhlas karena Allah, kita harus ada step-stepnya juga disesuaikan dengan usianya dia. Terus komunikasi dan involvement ini juga sangat penting untuk menanamkan dan membangun value dalam diri anak supaya dia permanen gitu ya, bisa tertanam gitu, permanen di dalam diri anak. Nah yang kelima, ini yang paling penting kalau menurut saya, ini senjata yang paling utama, itu adalah doa. Karena kita sering kan, pasti teman-teman di sini sering mengalami kayaknya, wah ini alhamdulillah saya kayaknya kok tiba-tiba bisa begini ya, kok anak kita tetap begini ya gitu misalnya gitu ya, itu ya mungkin karena doa-doa kita gitu, atau doa-doa orang-orang saleh sebelum kita gitu, apakah orang tua kita atau nenek kita gitu misalnya. Nah pastinya doa itu yang utama kita ambil dari Al-Quran. Tadi udah banyak yang ditulis sama Teh Susi, itu salah satu banyak doa-doa yang memang sudah yang ada di dalam Quran dan hadis. Nah di luar itu juga berusaha untuk doa yang spesifik gitu. Itu kan biasanya kalau doa tadi kan udah ada pakemnya gitu ya, kalau di Al-Quran dan hadis itu udah paling bagus lah gitu. Tapi kita juga nggak salah juga kalau mau berdoa lebih spesifik lagi gitu. Minta aja apa aja gitu. Misalnya kita mau jadi anak kita menghafal Quran gitu, atau mau apapun gitu ya, terserah kita yang sespesifik mungkin dan sesering mungkin.
juga visioner gitu. Jadi kadang-kadang sih kalau saya gitu sering ngerasa, aduh saya malu juga ya doa kayak gini, orang saya cuma kayak gini doang gitu, orang tua yang sangat terbatas gitu ya ilmu dan ibadahnya gitu, mau minta macam-macam pokoknya kayaknya malu gitu. Cuma saya juga dapat nasihat, udah doa aja pokoknya sehebat mungkin gitu. Dan saya pernah dengar juga kisah tentang Hindun ya, apa namanya, yang ibunya Umayyah ya, bahwa beliau itu kan dulunya sangat membenci Islam gitu. Kemudian juga bagaimana kita tahu betapa kejamnya dia dengan paman Nabi. Tapi dia di saat masih kafir pun dia punya cita-cita gitu. Ada harapan dari perkataannya dia, mungkin dalam bentuk doa juga gitu ya, bahwa dia tidak mau anaknya menjadi pemimpin bangsa Arab aja gitu. Dia ingin anaknya menjadi pemimpin banyak bangsa gitu, dan ya terkabul gitu. Bagaimana Muawiyah itu bisa menjadi cikal bakal dinasti Umayyah gitu kan. Nah, di situ mungkin bisa memberikan kita semangat gitu ya, kita berhusnuzon bahwa beliau yang dengan latar belakang seperti itu, sementara kita kan alhamdulillah dari lahir tuh udah Islam gitu ya, dari lahir udah Islam, insya Allah nggak pernah lah berbuat keji seperti itu gitu kan. Jadi ya udah kita bebas-bebas aja, kita minta mungkin anak kita semoga nanti dan keturunannya menjadi pilar yang kokoh untuk peradaban Islam yang akan merubah atau mengembalikan kejayaan Islam, ya terserah aja gitu. Tapi saya merasa ini penting gitu untuk kita berdoa sevisioner mungkin. Dan yang kedua juga di waktu-waktu mustajab ini kadang-kadang yang sering kita lupa. Saya lupa gitu ya. Saya pernah diingatkan, antara azan sama iqomah jangan sampai lupa ya. Itu waktu yang makbul. Berdoa deh di situ gitu kan. Walaupun cuma sebentar, tapi di situ mustajab gitu kan. Nah, ini mungkin juga perlu dibiasakan karena dan inilah pentingnya mengapa kita harus sholat tepat waktu. Kita menunggu waktu azan sehingga pada saat azan selesai kita bisa langsung berdoa gitu. Kita berdoa dan disitulah waktu yang mustajab gitu. Nah, kita doakan anak-anak kita sebanyak mungkin, sedetail mungkin. Dan yang terakhir ini juga jangan lupa kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena semuanya itu kita butuh pertolongan Allah gitu ya. Kita nggak cukup untuk meminta jadikan anak kita anak yang soleh, tapi kita juga sebaiknya minta gitu sama Allah, kita diberikan kemampuan gitu, dikasih keteguhan iman, dikasih kesehatan, kekuatan, karena mendidik anak itu kan butuh energi juga gitu ya, butuh energi, butuh kesehatan, butuh keteguhan iman dengan segala dinamikanya mereka gitu. Jadi kita minta sama Allah supaya kita bisa menjalani, bisa mendidik, bisa mengasuh, bisa membersamai anak-anak kita, supaya kita bisa membawa mereka, mengembalikan mereka kembali ke fitrahnya gitu. Nah, mungkin ini sedikit aja tips mendidik santai. Kalau ini saya juga coba sharing aja apa yang pernah saya dengar gitu ya, bahwa jangan pernah menjadikan anak soleh itu sebagai target. Allah tuh nggak pernah membebankan hasil kepada kita, dan jadi anak kita jadi soleh atau nggak soleh itu bukan domain kita, sungguh bukan domain kita gitu. Karena itu memang hak vetonya Allah menjadikan anak kita soleh atau enggak gitu. Domain kita tuh hanya ikhtiar, termasuk di dalamnya doa ya, doa juga ikhtiar. Jadi kalau dan ikhtiar kita itu tidak selalu serta-merta menjadi sebab gitu dari suatu hasil. Saya pernah dengar juga menarik nih, tapi saya lupa ya dia dari buku mana gitu. Ada guru saya pernah cerita tentang sunatullah kausalitas, bahwa sebenarnya tuh nggak ada hubungan antara sebab dengan akibat gitu. Kalau kita ngomongin sebab akibat gitu ya, sebenarnya tuh nggak ada hubungan antara ikhtiar kita dengan hasil gitu. Walaupun saya sampai saat ini sih masih agak susah gitu untuk nangkapnya ya. Ikhtiar kita tuh ya ikhtiar gitu, sementara hasil tuh murni kehendak Allah gitu, dengan ataupun tanpa suatu asbab ya itu Allah akan memberikan kehendaknya, memberikan kehendaknya kepada kita gitu. Cuma saya berpikirnya gini aja, ini untuk menyemangati kita semua pada saat kita mendidik anak kita di rumah, kita nggak jumawa gitu, oh saya ini udah melakukan ikhtiar ini nih, oh, insya Allah anak saya soleh lah gitu kan, saya udah masuk ke pesantren, saya udah ngajarin dia ini, ngajarin itu, insya Allah nanti anak saya soleh gitu. Atau tidak juga kita menjadi kecewa pada saat kita sudah berusaha keras gitu ya, sudah berusaha untuk menjalankan syariat-syariatnya gitu ya, belajar parenting, ilmu parenting ke sana ke sini, terus ternyata anak kita jauh dari harapan gitu ya. Ya dengan pola berpikir bahwa anak soleh itu bukan target, ini bukan domain kita. Ini kembali lagi bahwa kita ikhtiar habis tawakal gitu. Itu membuat kita menjadi tidak jumawa dan juga tidak kecewa gitu. Jadi kita lebih santai ya, dalam tanda kutip santai dalam mendidik anak-anak kita. Mungkin itu aja dari saya sebagai penutup. Ini sebenarnya saya juga mengambil slide ini ada maksud sih kenapa saya pilih gambar ini gitu ya. Saya lihat ada gambar daun nyelip gitu ya, tumbuh di antara himpitan kayu gitu. Saya melihat bahwa semua merasalah adalah kesulitan yang kita rasakan gitu selama masa pandemi ini.
Tapi sebaiknya sesusah-susahnya gitu ya masa ini, kita jadikanlah masa pandemi ini menjadi masa-masa yang terindah di mana kita bisa meninggalkan banyak jejak kebaikan untuk anak-anak dan keluarga kita, sehingga kita bisa tumbuh di tengah kesulitan, tetap ada harapan untuk tumbuh atau bahkan tumbuhnya itu bagus gitu, itu harapannya. Mungkin itu aja dari saya. Semua yang benar datangnya dari Allah. Kalau seandainya ada teman-teman yang bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sharing, itu murni karena Allah yang maha membolak-balikan hati, Allah yang membimbing lisan saya, dan seandainya ada yang salah dan tidak berkenan dari sharing saya ini, itu murni dari kesalahan saya. Mohon maaf kalau terlalu banyak subjektivitas dalam sharing saya ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Yulisa. Ini di kolom chat ada pertanyaan lah ya dari bapak-bapak nih. Pak Antono Dewanto, makasih banget cerita inspiratifnya. Kalau boleh mohon di-share bagaimana dukungan suami dalam prosesnya. Nah, ini mungkin sebagai seorang suami ya, kontribusinya apa begitu di dalam mendidik anak. Maka boleh dari Teh Yulisa dulu mungkin ya. Ini Antono ya. Assalamualaikum Antono nih, Antono. Mas Antono apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Ya, jadi kalau ini mungkin jadi agak panjang nanti ya ceritanya. Saya ingat banget dulu waktu pertama kali nikah ya, mertua saya alhamdulillah dikasih mertua baik banget ya, ibu mertua ya maksudnya ya. Dia pesan gitu sama suami saya. Kamu harus sering-sering sama anak gitu ya. Pesan ibu, kamu harus sering-sering sama anak. Main bareng sama anak, pokoknya apapun kamu involve gitu sama anak-anak gitu. Itu saya ingat banget gitu kan. Jadi memang ini bukan hal yang tiba-tiba gitu ya. Jadi memang dari sejak kita nikah, anak saya kecil itu memang suami saya itu selalu berusaha untuk ya bareng menyempatkan waktu bareng gitu sama anak-anak. Walaupun main cuma hal-hal yang remeh gitu ya. Gunanya apa? Supaya ini bonding gitu ke mereka. Kita bisa create bonding, mereka trust ke kita gitu kan, mereka trust sama ayahnya gitu kan, sehingga kemudian hari pada saat ayahnya mengasih nasihat gitu, itu lebih mudah gitu untuk diterima oleh anak-anak gitu. Yang pertama itu yang saya lihat itu involvement ya, ayah terhadap anak-anaknya, sediakan waktu gitu. Terus kalau khusus untuk, dan saya ngelihat memang pola pikir laki-laki itu kan berbeda ya sama ibu-ibu gitu. Jadi mereka itu biasanya lebih dan memang benar gitu kalau dibilang ayah itu seperti kepala sekolah gitu, sementara ibu itu sebenarnya lebih ke arah guru gitu. Kalau di konsep parenting kan gitu kan, ayah itu kepala sekolahnya, ibu itu gurunya gitu. Dan ini saya lihat memang tipikal laki-laki memang begitu, karena mereka nggak biasa bicara perintil-perintil, nggak biasa bicara operasional gitu. Tapi mereka lebih visioner. Oh kamu harus begini ya. Ini contoh misalnya kayak anak saya udah besar sekarang, misalnya di masa pandemi ini gitu ya. Kita lihat nih ulama banyak yang wafat gitu. Suami saya cerita gitu, manggil anak-anaknya ngobrol sambil ngopi, sambil ngeteh gitu kan. Banyak ulama yang wafat. Ini salah satu tanda bahwa akan muncul harusnya generasi baru, ulama-ulama baru yang akan menggantikan mereka. Kamu tuh harus kamu berdua harus bisa menggantikan orang-orang itu gitu misalnya. Kira-kira nanti kamu mau ada problematika apa nih di Indonesia atau di manalah yang pengen kamu pecahkan, misalnya kayak gitu. Jadi lebih, kalau saya lihat memang laki-laki itu biasanya lebih secara frekuensi ngomongnya tuh lebih jarang lah dibanding kita yang kayak tiap hari banyak banget nasihatin ya, walaupun itu juga nggak selalu bagus sebenarnya. Tapi bapak-bapak ini jarang, tapi sekali ngomong tuh visioner gitu. Jadi oh iya juga, kadang saya mikir oh iya juga, jadi dia ngasih gambaran helikopter view-nya, nanti kita yang tinggal nerusin gitu, dengan nerusin oh iya kalau gitu kita begini yuk, kita begini, kita gini, kayak seperti itu. Terus apalagi ya, jadi apa namanya, dan kalau misalnya untuk dukungan suami juga untuk hal-hal teknis juga perlu juga ya, misalnya kadang-kadang anak-anak baik itu di pelajaran sekolahnya gitu kan, pasti kan butuh bantuan juga ya, misalnya kayak tadi pada saat bikin bisa siroh gitu, itu ayahnya aktif tuh, ya coba deh kita cari ini aplikasi begini, nanti kamu pelajarin sendiri tapi gitu kan, karena ayah juga nggak punya waktu untuk ngajarin kan, jadi anaknya yang belajar aktif tapi dapat panduan gitu. Jadi kayaknya sih kalau secara umum gitu ya, komunikasi, involvement, kemudian apa namanya, meluangkan waktu gitu, dan juga sering berdialog juga, berdialog baik itu berdialog iman maupun berdialog hal-hal yang lebih sifatnya visioner gitu. Mudah-mudahan bisa memberi bayangan ya.
Ya, luar biasa ya. Apa namanya, suami memang harus jadi kepala sekolah tadi ya. Jadi mungkin juga yang harus jadi PR buat kita, sekalipun anak-anak kita sudah ada yang dewasa mungkin ya, bahkan sudah ada yang punya cucu kalau tidak salah ya. Itu juga mungkin pendidikan ini kan akan terus berlangsung gitu ya sepanjang hayat kita. Baik, ada lagi yang mau bertanya atau sharing, mangga silahkan. Kita 5 menit saja lagi ya waktunya ya. Takutnya ada yang mau aktivitas lagi. Tadi pesan Teh Yunita yang terakhir itu ya, bagus sekali yang tentang mendidik secara santai gitu ya. Kadang-kadang kita kan juga suka penuh target gitu ya buat anak. Pokoknya anak saya harus soleh, pokoknya anak saya harus begini begitu gitu. Nah itu kita kadang lupa gitu bahwa tugas kita tuh hanya ikhtiar dan hasilnya Allah yang menentukan. Gitu ya. Kadang kita juga kecewa gitu ya ketika anak kita tidak sesuai harapan gitu ya. Tapi juga kadang-kadang kita terlalu fokus kepada satu tujuan, padahal misalkan anak kita pencapaiannya yang lain-lain itu banyak gitu ya, yang ternyata kita nggak perhatikan gitu ya. Misalkan dari sisi akademis mungkin dia biasa aja, tapi dari life skill yang lain gitu ya, kadang-kadang ada anak yang memang dari sisi skill dia lebih ternyata lebih matang dibanding yang lain begitu ya, tapi mungkin dari sisi akademisnya dia tidak terlalu menonjol. Kadang-kadang kita malah fokusnya ke hal yang lain, di mana pencapaian anak bahkan di yang lain gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya. Ternyata Allah memberikan kelebihan di tempat yang lain seperti itu. Nah, itu mungkin buat kita lah ya untuk jadi evaluasi juga, muhasabah bahwa yaitu fokusnya kepada ikhtiar dan doa tadi, dan hasilnya sih hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ada lagi yang akan disampaikan. Ini banyaknya pujian dari chat itu ya, inspiratif sekali dari Teh Susi, dari Teh Yunita. Memang betul ya, mungkin kalau teori mah udah banyak gitu yang tahu. Cuman kalau dari share seperti ini, jadi mengingatkan kembali, kemudian juga ada hal-hal baru dari pengalaman gitu ya. Kalau dari pengalaman kadang kita juga jadi lebih ngeh gitu. Teh Susi mungkin ada yang mau ditambahkan, Teh Susi? Ya, Masya Allah ya Teh Yuni, Ari ya, Teh Ari. Pengalamannya, saya tadi memberikan beberapa gambaran dan itu terimplementasi sebetulnya di pola pendidikan rumahnya Teh Ari gitu. Bahwa ternyata menjadi orang tua itu adalah sebuah amanah gitu. Tujuannya adalah taat kepada Allah tadi ya. Qurrata ayun tadi, taat kepada Allah, tunduk. Kalau versinya Teh Yuni itu tunduk kepada Allah. Jadi Allah goyatuna, Allah tujuan kita. Allah senang nggak sih kalau kita ini, kalau kita itu. Jadi apa manfaat untuk umat yang bisa kita berikan? Masya Allah ya, membuat inspirasi juga untuk saya sendiri, pengalaman Teh Yuni. Ini ada pertanyaan dari Teh Rini. Adakah kata terlambat dalam mendidik anak? Menurut saya tidak ada kata terlambat. Selama Allah memberikan kesempatan kita untuk bernafas, maka disitulah kesempatan kita untuk memperbaiki diri dari segala aspek. Sebagai manusia, sebagai diri, Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalankan fungsi kita sebagai orang tua. Gitu. Gimana sih caranya? Saya nggak seperti Teh Yuni gitu. Yang sudah punya planning A, planning B untuk anak, saya baru mulai nih bagaimana, sementara anak saya sudah kadung A, kadung B, kadung C gitu ya. Itu adalah kesempatan itu pasti ada. Hadirnya teman-teman berada di sini, mendengarkan sharing dari saya maupun Teh Yuni, itu adalah sebuah cara tarbiyah dari Allah langsung untuk memberikan kesempatan kepada kita memperbaiki pola asuh kita. Kalau menurut saya seperti itu. Apapun informasi yang diberikan dari mana datangnya tidak terduga, yang membuat kita berpikir bahwa meregulasi diri, apa yang kita lakukan ternyata harus kita perbaiki, itu adalah kesempatan memperbaiki. Gitu. Nah, jadi bagaimana
secara teknis saya mau mulai dari mana begitu kan. Nah, mulailah kenali anak kita. Tadi yang disampaikan oleh Teh Yuni bahwa anak kita itu mungkin ada hal yang dilakukan oleh Teh Yuni itu bisa cocok di anak kita, bisa jadi ada yang tidak cocok. Berarti pertama yang harus dilakukan adalah kenali anak kita. Ada di tahapan mana anak kita? Nah, standarnya kemana? Standarnya kepada kisah teladan Rasul menurut saya. Sebab banyak sekali ya tahapan perkembangan yang disampaikan oleh banyak teori psikologi atau pedagogi dari Piaget, dari Chomsky, dari segala macam banyak gitu. Tapi seringkali kita tidak melihat kudwah kita gitu. Jadi maka saya sarankan lihat kembali kepada jejak atau perjalanan Rasul. Pada masa apa gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lakukan pendekatan anak kita ini tahapannya mana yang harus kita ulangi. Contoh misalkan dari pembangunan bahasa. Pembangunan bahasa steppingnya itu dari 0 sampai 2 tahun atau 0 sampai 4 tahun. Tapi ternyata luar biasa ya, ternyata pembangunan bahasa itu sebetulnya membangun kompetensi di dalam otak kita. Bahasa Indonesia jangan salah nih, bahasa Indonesia kan SPOK ya teman-teman ya. Subjek, predikat, OK, objek dan keterangan. Itu adalah bahasa lengkap sebenarnya sesuai dengan surat An-Nisa ayat 9, qaulan sadida, katakanlah atau berkatalah dengan perkataan yang benar. Perkataan yang benar ini bukan hanya jujur, tapi benar penyampaian atau cara menyampaikan informasi kepada otak anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dan ternyata menurut para ahli pendidikan, bahasa Indonesia itu sudah sangat benar menyampaikan informasi. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya. Ternyata itu membangun kecerdasan. Nah, dengan demikian, ternyata anak saya ini kadang-kadang teman-teman suka melihat tidak bahwa anak-anak pada saat merangkai kalimat, kemudian habis itu saat ini dan lain sebagainya itu SPOK-nya tidak jelas ya. Itu menampakkan bahwa informasi tidak clear di dalam otak. Maka kita harus ulangi. Anak saya sudah SMP, tidak mengapa, ulangi tahapan itu. Ulangi tahapan itu supaya apa? Supaya clear. Lebih baik terlambat daripada tidak, kan bahasanya seperti itu. Ulangi dengan tahapan, dengan konten, bahasa atau diskusi yang disesuaikan dengan tahapannya gitu. Diskusi itu luar biasa merupakan sebuah wadah atau wacana untuk membangun penalaran anak. Ya tadi suaminya Teh Yuni menyampaikan banyak isu yang terjadi, ulama meninggal. Apa kita? Apa informasi yang didapat? Apa informasi yang Allah berikan kepada kita? Apa sih pesan ilahiyahnya terhadap itu? Lalu peran kita bagaimana? Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kita diskusikan. Kadangkala kita tidak sabar menyampaikan sebuah informasi, kepengennya langsung A gitu ya, langsung B, langsung ya udah pokoknya berarti kamu harus lebih soleh. Ini adalah tanda kiamat, tanda akhir zaman. Sepertinya kita langsung jam tuh kesimpulan konklusi gitu. Padahal sebetulnya proses membangun bahasa, mengkonstruksi pengetahuan, penalaran dan sebagainya itulah yang penting. Hasil itu kumaha Allah, yang penting ikhtiar. Benar ya Teh Ari ya? Hasil itu kumaha Allah gitu. Allah ridho kita hasilnya bagus ya akan bagus, tapi kemudian jika tidak bagus, proses bagus tapi hasil tidak bagus, berarti ada rencana Allah yang lain gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Teh Rini dari saya. Walau alam shawab. Jadi buat saya tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pola asuh kita kepada anak-anak. Mungkin dari Teh Ari, silakan. Ya. Mungkin nambahin sedikit aja. Ini pertanyaan yang paling sering kalau kita lagi ada seminar parenting atau course parenting gitu ya. Pasti banyak banget yang nanya, aduh kata terlanjur itu banyak banget ditanyakan itu. Gimana ya Ustadz atau Ustazah, anak saya udah terlanjur nih, udah balik gitu kan. Sementara kalau dalam ilmu parenting Islam itu kan dibagi-bagi tuh ya, umur anak-anak berdasarkan umurnya. Dari anak-anak 0 sampai 2 tahun, nanti 2 sampai 7 tahun gitu, nanti masa tamis, masa balik gitu. Nah ini anak-anaknya udah keburu balik nih, gimana gitu kan. Saya ingat aja, saya cuma menyampaikan kembali aja apa yang disampaikan oleh guru saya, bahwa
ya itu tadi seperti yang Teh Susi tadi bilang bahwa tidak ada kata terlambat, nggak ada tuh kata terlanjur gitu. Lakukan banyak kebaikan karena Allah berjanji gitu bahwa Allah akan menutup keburukan-keburukan dengan kebaikan yang kita lakukan. Jadi kita harus percaya kalau kita udah oke deh, saya mau merubah sekarang gitu. Saya perbaiki aja dulu diri saya sendiri dulu, saya perbaiki. Saya coba melakukan mendidik anak saya sesuai dengan yang saya dapatkan gitu ya. Misalnya ilmu yang saya dapatkan, saya coba aja dulu seumurnya dia gitu kan. Insya Allah nanti Allah akan memperbaiki gitu keburukan-keburukan yang pernah terjadi di masa lampau gitu. Jadi nggak usah berputus asa. Terus berbuat kebaikan, insya Allah nanti akan tertutup semua keburukan. Itu aja sih. Ya, baik, ini nampaknya masih ada satu pertanyaan ini, mungkin pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja. Dari Kang Riyardi Sulaiman, Masya Allah sangat inspiratif, Teh Susi dan Teh Yunita, jazakumullah khair. Mau tanya ke Teh Yunita dong, kira-kira apa kendala dan tantangan dalam prosesnya dan bagaimana cara mengatasinya? Sekali lagi mohon, mungkin dijawab singkat saja, nanti setelah ini kita tutup dengan doa. Enggak, Teh Yunita? Pertanyaannya cukup umum ya, jadi bingung jawabnya. Mungkin tantangan yang pertama yang paling sulit itu sebenarnya tantangan di diri kita sendiri sih kalau menurut saya. Kita orang tua pernah merasa lelah gitu ya dalam mendidik anak itu. Aduh, itu pastilah kita semua pernah mengalami itu. Kalau menurut saya paling nggak buat diri saya gitu. Capek juga ya gitu kan mendidik anak ini gitu. Karena kan ya kayak tadi itu kalau misalnya kita pengennya begini anak kita ternyata hasilnya nggak begitu gitu. Adalah perasaan kita lelah gitu. Nah akhirnya caranya kembalikan lagi ke tadi. Kita fokus aja gitu. Oh, saya kan cita-cita saya pengen dapat ridho Allah. Saya kan pengen Allah senang gitu kan. Jadi saya nggak boleh capek. Saya harus bermujahadah nih. Saya harus bersungguh-sungguh. Saya harus berjihad dalam mendidik anak-anak saya. Dan kemudian juga kayak tadi ini kan yang penting saya udah ikhtiar gitu kan. Saya serahkan hasilnya kepada Allah seperti itu. Jadi tantangan yang terbesar menurut saya sih dari diri orang tua sendiri gitu ya menurut pengalaman saya. Terus yang kedua anak kita kan nggak hidup sendirian gitu, nggak hanya berinteraksi dengan kita gitu ya, nggak cuma dengan orang tuanya, di mana kita berusaha untuk menganut dan mengimplementasikan cara mendidik kita punya cara sendirilah dalam mendidik anak kita. Tapi anak kita kan nggak sendirian di sekolah, mereka bergaul dengan teman-temannya yang sangat mungkin cara orang tuanya mendidik anak mereka tuh berbeda gitu kan, aturan-aturannya berbeda gitu dengan mereka, itu juga suatu tantangan sendiri gitu ya. Kok temanku enak ya bisa setiap hari pegang HP gitu kan, bisa setiap hari main game gitu kan. Itu sering banget tuh dulu waktu anak-anak masih kecil kan suka gitu, temanku bisa setiap hari main tuh, lihat dia sama ibunya dikasih sehari boleh main 2 jam loh misalnya kayak gitu kan. Nah itu juga dan dia masih pinter-pinter aja tuh Bu di sekolah gitu misalnya kayak gitu kan, dia mencoba membandingkan kan, dia dapat keluangan fasilitas dan dia oke-oke aja terlihatnya gitu. Nah itu juga tantangan juga gitu. Dan ini ya kita kembali lagi kalau menurut saya balik lagi ke dialog gimana supaya mereka tuh percaya gitu dengan kita gitu ya. Kita harus bisa membangun kedekatan lagi dan terus berbicara dengan mereka sebenarnya kenapa sih kita buat aturan seperti ini gitu ya. Kita harus meyakinkan mereka bahwa ya memang setiap rumah tuh beda aturan gitu kan. Ya sama lah kayak misalnya negara atau apa gitu kan punya aturan berbeda-beda, ya kita juga gitu di suatu rumah beda dengan aturan orang lain. Biar aja orang lain punya gitu, kita hormati aja mereka. Tapi di rumah kita begini aturannya, kenapa? Karena kita jelaskan gitu alasan-alasannya sehingga mereka bisa paham gitu ya kenapa kita berbuat seperti itu. Dan yang paling penting kita harus sepakat dengan mereka. Jadi nggak juga pokoknya harus gini gitu kan, ya nggak gitu gitu. Jadi dengan adanya pemahaman, penjelasan berkali-kali terus menerus, karena kan anak-anak itu terbatas ya, nggak seperti orang tua. Mungkin hari ini mereka ngerti, besok lupa lagi, besok lagi ngerti lagi, besok lupa lagi gitu. Jadi memang kembali lagi komunikasi yang terus menerus ini ya harus kita lakukan gitu ya. Ya mungkin itu dulu deh kali ya, saya juga lagi ngebayangin apa lagi ya. Mungkin itu dulu ya yang terbesar ya kalau lihat saya, dari internal diri kita sendiri sama dari lingkungan gitu yang mempengaruhi anak-anak kita. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran ya Mas Riyardi. Baik, terima kasih banyak nih Teh Yunita dan Teh Susi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin masih perlu banyak waktu ini ya untuk mengupas semuanya. Ini mungkin harusnya sih materinya satu-satu ini, jangan digabung. Waktunya kurang, sementara kita sendiri juga masih ingin mendengar banyak begitu ya.
nanti bisa kita kita jadwalkan lagi mungkin ya untuk seri pendidikan anak ini. Nanti ke depan kita coba untuk kembali. Baik, mungkin itu saja teman-temannya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, banyak yang bisa kita dapat dan bisa kita implementasikan di rumah masing-masing. Untuk selanjutnya mungkin Mas Wijil bisa tutup dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menutup acara kajian dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illa wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min azabil qabri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.